A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi bitigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pertemuan hari ini, pada hari Selasa, insyaallah kita akan membahas mengenai pokok-pokok dasar dari syariat Islam terkhusus dalam bidang ilmu tasawuf. Ya. Namun sebelum kita masuk membahas mengenai apa saja ya yang dibahas dalam pembahasan syariat Islam terkait amalan batin ini, ada baiknya kalau sebagai pengantar kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf itu, supaya kita tidak salah paham, tidak salah mendefinisikan, sehingga ketika nanti di luar sana ada orang yang menentang tasawuf, kita bisa melawan argumen mereka dengan pengetahuan yang kita miliki tentang ilmu tasawuf ini. Makanya sebagai pengantar ada baiknya kalau kita benar-benar memahami dulu apa yang dimaksud dengan tasawuf ini. Baiklah, kalau mungkin kita pernah menghadiri suatu majelis atau mungkin pernah berdiskusi dengan beberapa orang, mungkin ada di antara mereka yang dalam tanda kutip anti terhadap istilah tasawuf. Anti ini dalam artian mereka menganggap tasawuf ini merupakan sesuatu yang sesat, sesuatu yang salah. Nah, namun kalau kita kaji secara mendalam, apa sih substansi dari istilah tasawuf ini? Karena kan yang membuat sesuatu itu sesat atau salah kan bukan namanya, tetapi substansinya. Mau dinamakan apapun, selagi substansinya itu benar, ya dia akan tetap benar. Tetapi mau bagaimanapun benarnya itu nama, selagi substansinya yang salah, maka tetap akan dianggap sebagai sesuatu yang salah. Makanya dari segi penamaan, ya orang bisa berpendapat apa saja tentang tasawuf, tapi dari segi substansi, sepertinya tidak ada yang bisa mengatakan bahwasanya tasawuf yang kita ajarkan ini, yang kita pelajari bersama ini adalah sesuatu yang salah ataupun sesatnya. Jadi apa sih tasawuf itu? Ya, oke, dari segi penamaan tasawuf banyak yang anti. Ya, tapi secara substansi apakah mereka tahu ya? Mereka yang anti, mereka yang mengatakan tasawuf itu sesat, mereka yang mengatakan tasawuf itu salah, bid'ah dan segala macamnya, apakah mereka benar-benar tahu substansi dari tasawuf itu? Ya, kenyataannya mereka tidak menggunakan tasawuf yang kita pahami, substansi yang kita pahami untuk menghukumi tasawuf itu sendiri, tapi mereka menggunakan substansi mereka. Menurut mereka tasawuf itu seperti ini, ya makanya hukumnya seperti ini. Sementara bagi kita tasawuf itu seperti itu, maka hukumnya seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat mereka itu sering mengatakan tasawufnya kita ini, ya tasawufnya Ahlus Sunnah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ini mirip dengan apa atau amalan yang ada dalam amalan Syiah, kata mereka gitu. Nah, memang kenyataannya memang ada yang mirip-mirip tapi bukan sama ya. Kalau dikatakan mirip berarti kita Syiah, tidak juga. Toh orang Syiah ada yang sholat, kita Ahlus Sunnah juga sholat, apakah kita Syiah? Kan tidak. Ya, ketika sama atau mirip amalan satu dengan amalan yang lain bukan berarti keduanya sama. Nah, begitupun dengan tasawuf. Di Syiah itu memang ada, ya. Di Syiah itu memang ada yang sejenis atau semacam atau mirip dengan tasawuf kita ini, gitu. Tapi berbeda secara substansi penuhnya. Nah, kalau mereka menyebutnya dengan istilah irfani bagi mereka. Nanti mungkin ada yang pernah dengar istilah irfani. Nah, itu bandingannya tasawuf di kita. Kalau kita nyebutnya tasawuf, mereka nyebutnya irfani. Nah, namanya berbeda, substansinya pun juga berbeda. Jadi substansinya nggak sama antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, tapi substansinya sudah berbeda, namanya juga berbeda. Nah, namun sayangnya ya kelompok-kelompok yang mengharamkan tasawuf, yang membid'ahkan tasawuf, yang menyesatkan tasawuf, ya menghukumi tasawuf secara istilah, tapi secara substansi tasawuf yang dimaksud adalah ya, irfaninya orang-orang Syiah ini. Nah,
Tentu kan dengan perbedaan substansi, perbedaan cara mendefinisikan akan melahirkan hukum yang berbeda. Nah, makanya kalau nanti mendengar, oh tasawuf itu sesat ya. Nah, kita harus punya pegangan ya. Bagaimana kok bisa dia mengatakan sesat? Nah, kalau dia mengatakan karena tasawuf itu bersih ini. Nah, loh, tasawuf saya tidak seperti itu. Tasawuf saya seperti itu. Nah, yang Anda maksud haram sesat itu bukan tasawuf saya, tapi irfaninya orang Syiah ya, atau apalah namanya seperti itu ya. Makanya kembali lagi, sebelum kita membahas tasawuf secara mendalam, kita harus tahu dulu tasawuf itu apa ya, dan apa kaitannya dengan ihsan. Nanti juga kita akan bahas mengenai ihsan dan tasawuf seperti itu. Kita mulai dulu dari istilah yang disepakati oleh seluruh umat Islam ya, baik ya ulama maupun orang awam seperti itu ya. Kita berangkat dari hadis yang mungkin banyak di antara kita sudah hafal ya, hadis yang sangat panjang sekali ya, hadis yang dikenal juga dengan istilah hadis Jibril ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana ketika itu ada seseorang ya, aslinya kan itu malaikat Jibril yang menyerupai manusia ya, menggunakan pakaian putih, lalu bertanya tentang hukum-hukum Islam, bertanya tentang syariat Islam kepada Nabi Muhammad, ya, dengan tujuan mengajarkan para sahabat yang ada dalam majelis itu. Nah, kalau kita telah sedikit hadisnya, di situ kan ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad, apakah iman itu? Ya, iman itu apa sih? Ya. Lalu Nabi Muhammad menjawab dengan ya, rukun-rukun iman. Ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kita, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar seperti itu. Nah, seolah-olah mendefinisikan iman itu seperti ini. Nah, lalu ditanya lagi oleh malaikat Jibril, lalu apa itu Islam? Nah, dijawab dengan rukun-rukun Islam ya. Islam itu adalah ya syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, baru terakhir ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, apa itu ihsan? Nanti kan dijawab oleh Rasulullah dengan sebuah kalimat yang mungkin sudah kita hafal semua ya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Nanti kita akan bahas secara mendetail makna dari kalimat ini. Nah, tapi intinya dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya tujuan dari malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah adalah mengajarkan tentang pokok-pokok Islam. Pokok-pokok syariat Islam itu apa sih isinya? Nah, dari isi hadis ini kita ketahui bahwasanya pokok-pokok Islam itu ada 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ya. Ada iman yang mencakup keyakinan-keyakinan, ada Islam yang mencakup amalan-amalan lahir, dan ada ihsan yang mencakup amalan-amalan batin seperti itu. Nah, tentu kita akan bingung apa hubungannya iman dengan keyakinan, apa hubungannya Islam dengan amalan lahir, dan apa hubungannya ihsan dengan amalan batin seperti itu. Nah, sederhananya seperti ini. Saya contohkan di ihsan saja. Nanti kita coba untuk contohkan di iman dan Islam. Ya, jadi hadis Jibril tadi, hadis yang kita sebutkan tadi itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, ingin menyampaikan apa saja pokok-pokok atau isi dari kandungan syariat Islam itu. Ya, isinya tadi ada iman, Islam, dan ihsan. Kita ambil salah satu dulu untuk memudahkan. Ya. Salah satunya adalah ihsan. Nah, ihsan ini bagaimana caranya kita bisa mencapai derajat ihsan itu? Kapan seorang bisa dikatakan dia berihsan? Ya, kalau misalnya iman berarti kan kapan dia beriman? Kalau Islam kapan dia berislam? Nah, itu kan ada tempat implementasinya. Bagaimana cara mengimplementasikan ihsan itu? Ya, bagaimana cara mengimplementasikan iman itu? Bagaimana cara mengimplementasikan Islam itu? Nah, kalau ihsan bagaimana caranya? Nah, caranya dengan melakukan atau mengaplikasikan amalan-amalan batin. Ya, kalau kita contohkan di iman, ya, kalau di iman berarti bagaimana orang itu beriman ketika dia mengaplikasikan keyakinan-keyakinan yang benar. Ya, ketika orang itu percaya kepada Allah dengan benar dan sempurna, maka dia beriman. Kan? Ketika orang itu percaya kepada malaikat dengan keimanan yang sempurna dan benar, maka dia beriman ya. Begitupun dengan Islam ya. Kapan orang itu dikatakan berislam? Ketika dia mengaplikasikan amalan lahiriah. Ya. Berarti ketika seseorang itu melaksanakan sholat, berarti dia berislam. Ya. Ketika seseorang itu melaksanakan puasa dengan benar, ya, berarti dia sedang berislam saat itu. Nah, sama halnya dengan ihsan ini. Kapan seseorang itu disebut dengan berihsan? Ketika dia mengaplikasikan atau mengerjakan amalan-amalan batin seperti itu. Nah, makanya kemarin waktu kita membahas mengenai apa isi pokok syariat Islam itu, kita tidak menyebutkan istilah iman, Islam, dan ihsan, tapi kita menyebutkannya istilah syariat itu adalah hukum-hukum yang mengandung di dalamnya 3 hal. Yang pertama keyakinan, yang kedua amalan lahir, yang ketiga amalan batin. Nah,
pembagian seperti ini dari sisi implementasinya. Nah, kenapa kita sebutkan yang pertama itu isinya hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan? Karena merupakan implementasi dari iman. Ya. Orang dikatakan beriman ketika dia punya keyakinan yang benar, keyakinan yang tepat seperti itu. Nah, kapan orang itu berislam? Ketika dia memiliki atau mengerjakan, mengaplikasikan amalan-amalan lahir secara benar seperti itu. Nah, kapan seseorang itu berihsan? Ketika dia mengaplikasikan atau memiliki atau mengerjakan amalan-amalan batin secara baik dan benar seperti itu. Nah, jadi intinya itu adalah syariat itu ya iman, Islam, dan ihsan. Ya. Namun aplikasinya di mana? Aplikasinya di hukum-hukum keyakinan, aplikasinya di amalan-amalan lahir, dan aplikasinya di amalan-amalan batin seperti itu. Nah, itu mungkin korelasi atau hubungannya, apa hubungannya keyakinan dengan iman, apa hubungannya amalan lahir dengan Islam, dan apa hubungannya amalan batin dengan ihsan seperti itu. Jadi semoga tidak ada yang bingung ya kenapa ketika kemarin kita membahas kok pembahasannya iman Islam apa namanya bukan iman Islam dan ihsan tapi keyakinan amalan lahir dan amalan batin. Nah, sebenarnya sama ya ketika kita menyebutkan pembagiannya tiga seperti ini ya mau disebut iman Islam ihsan mau disebut amalan lahir amalan batin maupun keyakinan ya isinya sama gitu. Cuma iman Islam dan ihsan itu tujuannya ya implementasi dari iman Islam dan ihsan itu adalah keyakinan amalan lahir dan amalan batin sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti itu. Nah, dari mana kita tahu amalan batin itu apa saja ya? Atau bagaimana sih kita ingin mengimplementasikan ihsan dengan amalan batin sementara kita tidak tahu amalan batin itu apa saja? Ya. Bagaimana kita meyakini kebenaran Islam itu, ya meyakini ajaran-ajaran Islam itu sementara kita tidak tahu yang mana saja yang masuk keyakinan itu? Ya. Bagaimana kita bisa berislam dengan benar dengan mengimplementasikannya kepada amalan lahir sementara kita tidak tahu, ya kita tidak tahu yang mana yang Islam itu ya. Yang sholat yang benar itu seperti apa sih gitu. Nah, makanya butuh yang namanya ilmu ya, butuh yang namanya ilmu. Nah, ilmu yang membahas tentang implementasi dari iman yaitu keyakinan disebut dengan ilmu akidah. Nah, ilmu yang membahas tentang implementasi ya, cara mengimplementasikan amalan lahir ya atau mengimplementasikan Islam yaitu berbentuk amalan lahir disebut dengan ilmu fiqih. Ya, dan ilmu yang mengajarkan bagaimana caranya mengimplementasikan ihsan dalam bentuk amalan batin ya, atau ingin mengetahui bagaimana sih yang amalan batin disebut dengan ilmu tasawuf seperti itu. Nah, jadi apa hubungannya ihsan amalan batin dengan tasawuf ya? Ihsan itu tujuannya ya, kita mencari ihsannya. Bagaimana caranya kita disebut sebagai orang yang ihsan, yang muhsin, ya. Orang yang berihsan itu bagaimana? Bagaimana juga kita menjadi orang yang beriman? Bagaimana juga caranya menjadi orang yang berislam seperti itu. Nah, tentu kan kita tidak bisa mengatakan saya tiba-tiba saya ihsan, saya sudah iman, saya sudah Islam, kan tidak bisa ya. Pasti akan ditanya ya. Misalkan nanti di hari akhir misalkan seperti ditanya, apakah engkau beriman, berislam dan berihsan? Ya, saya sudah beriman, Islam, ihsan. Apa buktinya? Nah, berarti kan iman, Islam dan ihsan ini bukan sekedar ucapan di lisan saja, tapi butuh implementasi. Nah, bagaimana mengimplementasikan iman? Ya, caranya dengan memiliki keyakinan yang benar tentang syariat Islam, tentang ajaran Islam, ya, tentang rukun iman yang 6. Bagaimana mengimplementasikan Islam? Ya, caranya dengan mengerjakan, mengaplikasikan amalan-amalan lahir secara baik, benar, dan sempurna. Nah, bagaimana caranya disebut orang itu bisa berihsan ketika dia mengamalkan, mengaplikasikan amalan-amalan batin secara baik, sempurna, dan benar seperti itu. Nah, oke, kita sudah tahu sekarang ya caranya beriman bagaimana, caranya berislam bagaimana, caranya berihsan bagaimana. Tapi kita nggak tahu ya keyakinannya keyakinan apa saja, syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa. Nah, amalan lahir kita nggak juga memahami sholat itu apa, seperti apa, bagaimana sahnya, puasa itu apa, seperti apa, dan bagaimana sahnya, ya amalan batin itu apa, bagaimana, dan seperti apa sih bentuknya. Nah, makanya kita butuh ilmu untuk itu. Nah, ilmu untuk memahami keyakinan disebut dengan ilmu akidah. Untuk memahami atau mengerti bagaimana keyakinan-keyakinan yang benar sehingga kita bisa mencapai derajat iman itu akan dibahas secara mendetail di ilmu akidah. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui amalan-amalan lahir yang mengantarkan kita kepada Islam diajarkan di ilmu fiqih, dan bagaimana caranya kita bisa memahami amalan-amalan batin secara baik, benar, dan sempurna yang mengantarkan kita kepada ihsan, maka caranya adalah dengan mempelajari ilmu tasawuf seperti itu. Nah, itulah hubungan korelasi atau keterkaitan antara ihsan amalan batin dengan tasawuf. Begitupun juga
kaitan antara iman, keyakinan dengan ilmu akidah. Begitu juga kaitan antara Islam, amalan lahir, dan ilmu fikih seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita belajar tasawuf, ya kita belajar bagaimana caranya mencapai ihsan. Nah, kalau dikatakan tasawuf itu sesat, tasawuf itu bid'ah, loh, sementara Rasul mengatakan salah satu pokok ajaran agama itu adalah ihsan, ya kita mencari ihsan ini dengan apa? Caranya dengan tasawuf. Nah, makanya dari sini diharapkan kita semua sudah memahami. Jadi tasawuf itu definisinya apa sih? Ya, secara ontologi, ya apa itu? Nah, tasawuf itu apa sih? Gitu. Nah, mungkin secara definisi tertulis kita tidak ada, tapi semoga semuanya sudah memahami. Jadi yang memasukkan tasawuf itu yang seperti ini. Ya. Jadi tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menurut akidahnya Imam Asy'ariyah dan Imam Maturidi adalah ilmu yang membahas tentang amalan-amalan batin yang mengantarkan kepada ihsan. Jadi kita bertasawuf itu adalah mencari cara untuk supaya sampai kepada derajat ihsan. Ya. Jadi bertasawuf cara untuk mencapai derajat ihsan itu, gitu. Ya, tanpa tasawuf ya kita tidak bisa mengamalkan amalan batin, ya. Tanpa amalan batin maka kita tidak disebut dengan seorang yang sudah ihsan seperti itu. Nah, itu definisi tasawuf secara sederhana dan mudah dipahami. Ya. Nah, tadi kita juga sempat singgung, ya. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya ihsan menjawab sebagaimana sabda beliau kan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, sebelumnya, ya sebelum kita terlalu dalam pembahasan antara ihsan ataupun tasawuf ini, itu bisa dikatakan pembahasan yang susah-susah gampang, ya. Kenapa kita harus mengikutsertakan hati dalam pembahasan ini, ya? Karena kembali lagi tasawuf itu membahas tentang amalan-amalan batin, sehingga kalau hati kita nggak ikut campur dalam urusan memahami ini, maka kita nggak akan sampai kepada pemahaman yang benar terhadap ihsan ataupun tasawuf itu, ya. Kalau kita mempelajari fikih itu mungkin bisa, ya kita hanya sekedar fisik saja, nggak perlu hati, karena kan fikih membahas tentang amalan-amalan lahir, gitu. Nah, kalau kita membahas akidah kita cuma butuh akal, bolehlah, gitu. Ya, kita boleh menggunakan akal saja bisa. Kenapa? Karena kan akal itu yang mengantarkan kita kepada keyakinan. Tapi kalau kita membahas tasawuf nggak pakai hati, ya kita nggak akan sampai ke makna atau tujuan dari belajar tasawuf itu. Nah, kita contohkan dari definisi ihsan menurut Rasulullah ini, ya, bukan menurut Rasulullah. Jadi definisi ihsan yang paling benar, ya, seperti ini. Jadi apakah ihsan itu? Nah, ihsan itu adalah anta budallaha, ya. Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, ya. Engkau mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ya. Mengabdikan diri kepada Allah. Ka'annaka tarahu, ya. Seolah-olah engkau sedang melihat Allah, ya. Ini kalimat yang sangat pendek, yang sangat ringkas, tapi maknanya sangat padat, ya. Ini sangat menusuk sekali bagi mereka yang benar-benar ingin memahami makna kalimat ini, ya. Menyembah Allah seperti melihat, ya. Menyembah Allah seperti melihat, ya. Ibaratnya seperti ini, ya. Mungkin kalau dulu kita sedang usia-usia kecil, baru-baru diajarkan sholat, baru-baru diperintah sholat, ya. Kita kan sering ya sesekali mencoba untuk curi-curi nggak sholat, gitu kan. Nah, tapi kan orang tua kita setiap saat mengingatkan, memerintahkan kamu sholat, 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 sholat. Akhirnya apa? Ketika ya di awal-awal itu, ya, akhirnya ketika kita bersama orang tua, ya kita pasti sholat. Kenapa? Karena khawatir kalau orang tua melihat kita nggak sholat, pasti kita akan dimarahi. Tapi kalau nggak ada orang tua, belum tentu kita akan sholat seperti itu. Nah, pas kita sholat pun kita kan dalam tanda kutip nggak khusyuk. Istilahnya kan kita sambil mengingat-ingat orang tua saya ngira saya sholat apa enggak, ya, gitu. Atau semoga dengan sholat saya ini bisa terhindar dari kemarahan orang tua saya, ya, supaya orang tua saya tidak melakukan hal-hal yang istilahnya tidak saya inginkan seperti itu. Nah, hakikatnya hampir mirip seperti itu, tapi bukan orang tua yang melihatnya. Tapi sekarang hakikat ihsan yang benar itu Allah yang melihat seperti itu. Nah, ketika kita melaksanakan sholat itu, bagaimana seolah-olah kita memang sedang dipandang oleh Allah, gitu. Ya, bisa nggak kita merasakan kita sedang sholat, ya, takbir kita itu, ya, ketika kita mengangkat tangan, lalu kita takbiratul ihram, ya, mengatakan Allahu Akbar itu. Nah, apakah kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu memang sudah tertanam dalam diri kita, ya? Allah itu memang besar, ya. Soalnya kan ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, berarti kan tidak ada lagi yang harusnya mengganggu pikiran kita, ya. Sementara kita kalau lagi sholat kan banyak pikirannya kemana-kemana. Jadi kalimat Allahu Akbar itu
apa fungsinya gitu kan. Nah, makanya kenapa orang bisa seperti itu karena ihsannya ini belum ada gitu. Nah, belum merasa bahwasanya sholat itu sarana dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau mungkin kita pernah ngelihat beberapa orang ya sambil sholat tiba-tiba dia nangis gitu ya. Sholat yang diam-diam sendiri, tapi kok bisa dia nangis gitu. Nah, karena itu tadi rasa itu sudah ada dalam dirinya gitu. Ketika dia sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu, ya, dia merasa bahwasanya tidak ada lagi di dunia ini, semuanya hilang, semuanya luput. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu sedang melihat dia sedang sholat seperti itu. Nah, bayangkan nih Tuhan yang menguasai segala sesuatu, ya, Tuhannya kita semua melihat kita lagi mengerjakan perintahnya. Nah, betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita kan. Nah, misalkan seorang pembantu ya, pembantu rumah tangga, dia mengerjakan sesuatu ya, lalu dilihat oleh majikannya. Tentu ketika saat itu pembantunya akan melaksanakan sesuatu yang dikerjakannya itu ya, tugas rumah tangganya itu dengan sesuatu yang paling baik ya. Dia akan ingin memperlihatkan kepada majikannya sesuatu yang baik ya. Pokoknya pekerjaan saya harus maksimal gitu. Bagaimana yang saya lakukan ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Begitupun ketika kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi kita mencontohkan dalam keseharian kita, tapi diaplikasikan bagaimana orang-orang yang melihat ini kita ganti dengan bagaimana kalau Allah yang melihat seperti itu. Nah, kalau Tuhan yang melihat kita lagi sholatnya, kira-kira Allah memerintahkan kita sholat, lalu kita sholatnya. Harusnya kan kita merasakan, kita harus berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam sholat kita. Nah, tapi kenapa kita masih sholat itu hanya sebatas pelepas kewajiban? Karena kita belum merasakan Allah itu memang benar-benar ada dalam diri kita. Bagaimana belum merasakan Allah itu memang melihat kita ketika lagi sholat itu. Nah, makanya ya hal ini tidak bisa diterima oleh akal begitu saja. Akal ini nggak bisa bermain di ihsan ini. Nah, ihsan ini mainnya hati, ya. Karena yang bisa merasakan itu kan hati, ya. Bagaimana hati ini merasakan bahwasanya ada zat yang maha besar, ya, yang maha mulia, yang sedang memperhatikan kita. Nah, artinya kita ini lagi dilihat oleh seseorang atau bukan seseorang ya, oleh zat yang sangat maha luar biasa gitu. Nah, apa dampaknya, apa implikasinya ketika kita dilihat oleh zat seperti itu? Nah, tentu harus memberikan yang terbaik dalam ibadah kita. Nah, itu ihsan itu, ya. Jadi ihsan ini masuk dalam kajian amalan lahir juga, masuk dalam keyakinan juga, tapi dia punya dimensi sendiri gitu. Nah, jadi ihsan ketika sholat itu bagaimana ya? Berarti ketika kita lagi sholat, bagaimana caranya kita merasa bisa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kan salah satu contohnya seperti itu. Nah, kemarin juga sempat kita singgung ya, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya keadaan terdekat seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah ketika dia sedang sujud gitu. Nah, pertanyaannya saat ini adalah, nah, apakah kita memang benar-benar merasakan Allah itu lebih dekat daripada kondisi yang lain ketika kita sujud? Ya. Atau kita merasa sama saja seperti gerakan-gerakan sholat lain, atau bahkan ketika sholat tidak sholat ya kita sama saja, kita nggak merasakan Allah itu ada, gitu. Ya, kita nggak merasakan Allah itu ada. Gitu. Nah, secara ilmu akidah kita kan belajar meyakini Allah itu ada, tapi bagaimana merasakan Allah itu ada itu ya dengan ihsan tadi itu, gitu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa tiba-tiba orang itu sujud saking lamanya, gitu kan? Saking saking khusyuknya ketika sujud, lagi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, ya. Nah, bahkan ya kalau kita contohkan siapa orang-orang yang sudah mencapai level ini kan ya tentu Rasulullah dan para sahabat. Nah, ya banyak para sahabat yang sudah mencapai level ihsan ini. Nah, suatu ketika kan salah seorang sahabat itu kalau saya tidak salah itu kalau nggak Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib itu saya lupa persisnya. Jadi beliau itu kan pernah tertusuk oleh panah ya, pernah tertusuk oleh panah ya. Saya lupa namanya. Kalau nggak salah itu antara Umar atau Ali, gitu, ya, tertusuk panah. Nah, tapi kalau nggak salah Umar saya lebih yakin Umar. Nah, jadi Umar ini kan orang yang orang yang kuat ya, seorang yang luar biasa fisiknya gitu kan. Tertusuk panah ya. Nah, tapi ketika ingin dicabut ya, beliau merasakan sakit ya. Ya bagaimanapun sekuatnya orang, sebesar-besarnya fisik orang ketika tertusuk panah, ketika dicabut ya pasti menyakitkan gitu. Nah, tapi ada solusinya bagaimana supaya bisa dicabut tapi dia ngerasa. Nah, kata Umar apa? Cabut nanti ketika saya sholat. Nah, bayangkan ya, ketika dalam keadaan tidak sholat, dia merasakan sakitnya dicabut panah itu. Tapi ketika lagi sholat, kata Umar kan, cabut ketika saya sedang sholat. Nah, berarti kan mengindikasikan bahwasanya ketika sholat itu Umar bin Khattab itu udah nggak merasakan apa-apa lagi di dunia ini. Ya, yang dirasakan cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan rasa sakit di
cabut panah itu nggak terasa lagi oleh Umar bin Khattab. Nah, itu bagaimana orang yang ta'budallah ka'annaka tarahu itu seperti itu. Yang merasakan benar-benar Allah itu melihat dia, memberikan yang terbaik dalam sholatnya, dan bisa memaknai dari sholat itu seperti apa. Nah, kan masyhur juga cerita ya, khalifah selain Abu Bakar itu kan dibunuh semua ya. Umar bin Khattab dibunuh, Utsman dibunuh, lalu Ali bin Abi Thalib juga dibunuh. Nah, dan ketiga-tiganya dibunuh dalam keadaan beribadah kan ya. Umar bin Khattab dan Ali dibunuh ketika sholat subuh gitu. Nah, bayangkan ketika ada orang seperti Umar bin Khattab yang fisiknya luar biasa, tentu orang fisik luar biasa ini biasanya instingnya kan lumayan kuat ya, lumayan lebih tajam dibandingkan orang-orang yang fisiknya lemah seperti itu. Nah, dia lagi mengimami sholat, ya. Orang imam sholat itu di mana posisinya? Tentu pasti paling depan kan. Ya, kalau imam itu paling belakang dibunuh ya wajar, jamaah nggak tahu. Tapi imam pasti di depan, di belakangnya ada jamaah yang banyak sekali tentunya gitu. Nah, tapi kenapa Umar bin Khattab bisa terbunuh ketika sholat? Gitu? Ya karena pertama Umar bin Khattabnya sendiri itu udah nggak merasakan dunia lagi, ya, sudah berada di dunia lain ketika sholat itu, ya, sudah merasakan Allah itu ada, sudah selain Allah itu sudah lebur dalam sholatnya. Jadi dalam keadaan sholat itu cuma ada dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun makmum-makmumnya gitu kan, ya. Toh kita kalau misalnya lewat seseorang di hadapan kita tentu kita sadar. Gitu. Nah tapi kenapa Umar bin Khattab sampai terbunuh bukan hanya lewat di depan makmum tapi juga bisa sempat membunuh khalifah seperti itu. Nah kenapa? Karena makmumnya ini juga dalam keadaan ta'budallah ka'annaka tarahu, sudah melihat seperti Allah melihat kita. Jadi rasa was-was itu ada, rasa bukan was-was dalam artian ragu-ragu, tapi rasa Tuhan saya melihat saya sholat, saya harus memberikan yang terbaik. Saya nggak mungkin main-main dalam sholat ini. Jadi semua itu lebur ya. Saya udah nggak mikirin dunia lagi. Saya cuma fokus ke akhirat saya. Saya cuma fokus ke komunikasi saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab maupun Ali maupun Utsman terbunuh gitu kan. Itu menunjukkan bagaimana orang-orang yang sudah berihsan itu ketika mengamalkan ibadah itu seperti itu. Jadi nilai ibadah itu kan sebenarnya tidak hanya pada nilai-nilai kalau kamu sholat kamu masuk surga, ya kalau kamu sholat kamu dapat ini, ya kalau kamu puasa kamu dapat ini. Coba baca banyak hadis lagi ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan-keutamaan yang didapatkan dari ibadah-ibadah ini. Nah, misalkan Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan yang keji lagi mungkar, perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, kita kan setiap hari sholat. Tapi pertanyaannya, apakah sholat kita sudah mencegah kita dari perbuatan nahi dan mungkar? Ya pasti belum kan. Tidak semua kita lah. Mungkin ada ya di antara kita yang sudah mencapai maqam ihsan mungkin. Nah, tapi kan banyak di antara kita yang tidak punya nilai sholatnya. Jadi sholat itu hanya sekedar amalia lahir. Ya, amalia batinnya hilang seperti itu. Ya, ihsannya nggak ada. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena dia belum meresapi makna dari ihsan itu. Nah, kalau dia masukkan ihsan itu ketika dia sholat, ya dia sholat sebagaimana Allah sedang melihat dia, ya tidak akan ada lagi yang namanya keji dan mungkar itu. Jadi memang benar-benar dia resapi gitu seperti itu. Jadi sholat itu memang tujuannya membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran, yang menyadarkan dia seperti itu. Nah, ketika dia sudah sadar dari sholatnya itu, maka setelah sholat tentu dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji lagi mungkar seperti itu. Nah, ini kan makanya tadi kita sebutkan kalimatnya sederhana, kalimatnya itu singkat sekali, tapi maknanya dalam, sulit sekali kita praktekkan. Ya, bagaimana kita bisa benar-benar merasakan Allah itu ada ketika kita lagi sholatnya? Atau mungkin kita berikan contoh sederhana bagaimana supaya memahami ini. Ya, mungkin kalau kita pernah sholat malam seperti itu ya, jam-jam jam 2 malam, jam 1 malam kita sholat malam ya, kayak mulai seperti itu. Nah, ketika kita lagi fokus sholat, tiba-tiba kita merasa ada yang lewat di belakang kita atau yang seperti itulah, bayangan-bayangan seperti itu. Nah, itu kan hakikatnya kan tidak ada sebenarnya. Tapi bagaimana kita kok bisa merasakan itu ada? Nah, dari mana timbul perasaan-perasaan seperti itu? Nah, seperti itulah cara mencontohkannya. Tapi kan ini bedanya kalau yang perasaan-perasaan tadi itu memang tidak ada, tapi kalau Allah kan memang ada. Nah, bagaimana caranya kita yang tidak ada saja bisa kita rasakan? Nah, ini ada zatnya. Kok kita nggak bisa rasakan seperti itu? Ya. Nah, itu makanya butuh latihan, ya butuh kita untuk berihsan, butuh kita mempelajari caranya mengaplikasikan amalan-amalan batin ini, ya. Kalau orang cukup di akidah dan fikih saja, ya maka hatinya masih banyak pikiran, ya. Hatinya itu enggak isinya enggak cuma Allah Subhanahu wa taala, isinya udah campur-campur segala macam. Bahkan Allah mungkin enggak ada dalam hatinya gitu. Jadi dia sholat tapi sekedar sholat, habis sholat ya sudah, hanya melepaskan kewajiban. Sementara kan yang diinginkan dari sholat itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau ibadah, ya engkau melakukan ibadah apapun seolah-olah dilihat oleh
zat yang maha kuasa seperti itu. Nah, ketika dilihat oleh zat yang maha kuasa, maka mau tidak mau kita pasti akan memberikan atau berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha berkuasa seperti itu. Nah, makanya al-ihsan itu apa? Ya, kapan orang itu dikatakan sudah ihsan, ya, anta budallaha ka'annaka tarahu, ketika kita sudah ibadah dan kita bisa merasakan Allah itu ketika dalam ibadah. Ya, kita sudah bisa merasakan Allah dalam ibadah, ya. Kalau kita sudah bisa merasakan Allah dalam ibadah, nanti mungkin bisa kita latih untuk merasakan Allah itu selalu ada dalam diri kita. Makanya para sufi-sufi itu ya, orang yang ahli-ahli tasawuf itu ya, dia senang menyendiri. Ya kenapa? Kalau dia menyendiri dia nggak banyak mikirin dunia lagi ya. Ya kenapa kita itu susah mikirin fokus mikirin akhirat? Kenapa? Karena kita masih sering bersinggungan dengan dunia. Akhirnya mau mikir akhirat, ada urusan dunia. Akhirnya akhirat tinggal, dunia lagi seperti itu. Nah makanya kan banyak para ahli-ahli sufi tasawuf itu yang banyak menyendiri. Bahkan Rasulullah SAW itu kan senang menyendiri ya. Kan kalau kita dengar ceritanya sebelum wahyu turun, beliau juga udah sering menyendiri di gua gua Hira kan seperti itu. Nah, jadi beliau itu ingin merasakan ya. Jadi tanpa diberitahu bahwa Allah itu ada, sebenarnya makhluk ini bisa merasakan keberadaan Allah. Kebutuhan terhadap Allah itu ada gitu, ya. Nah, orang yang bisa mencapai ini adalah orang yang sudah sampai ke dalam derajat ihsan gitu. Jadi kapan orang itu disebut dengan ihsan? Ya ketika dia sudah menjalankan syariat Islam secara penuh dari lahirnya sampai batinnya seperti itu. Nah, kebanyakan dari kita kan baru lahirnya saja nih, ya lahir pun masih bolong-bolong seperti itu kan, ya. Tapi batinnya apalagi, pasti batinnya ya nggak jelas seperti itu. Nggak mungkin orang yang lahirnya lahirnya kosong tapi dia punya batin, nggak mungkin. Batin itu justru timbul dari lahiriah ini dulu gitu kan, dilatih dulu ya, dilatih untuk memperbaiki lahir, baru nanti menghasilkan yang batin seperti itu ya. Jadi al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau sedang melihat Allah ya. Fa ilam takun tarahu ya. Jika engkau tidak melihat Allah maka yakinlah Allah sedang melihatmu seperti ya. Jadi ini makna dari ihsan itu. Nah, jadi tujuannya kita belajar tasawuf apa? Supaya kita bisa ibadah itu benar-benar seperti sedang melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Ketika kita puasa itu memang bagaimana puasanya orang yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lagi sholat itu bagaimana sholat yang benar-benar diinginkan itu? Sholat itu kan penghubung komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita berkomunikasi ketika sholat itu dengan Allah atau tidak, atau hanya sekedar melepas kewajiban saja? Ya, makanya dengan mempelajari tasawuf ini kita berusaha ya berikhtiar semoga kita bisa mencapai derajat ihsan ini. Semoga kita bisa benar-benar merasakan dampak dari ibadah itu. Ketika ibadah itu benar-benar khusyuk, ya. Ketika ibadah itu benar-benar kita merasakan khasiatnya apa dari ibadah itu, lalu kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita seperti itu. Ya, jadi terakhir kita ulang lagi bahwasanya al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya, fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah maka yakinlah fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah pasti melihatmu ya. Itu seminimal-minimalnya kalau kita nggak bisa merasakan adanya Allah, ya seminimal-minimalnya rasakan kalau Allah itu melihat kita seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ihsan. Nah, lalu ihsan ini urgensinya atau posisinya, kedudukannya itu dalam syariat Islam itu di mana sih? Oke, kalau iman kan jelas, iman itu posisinya adalah memberikan kita keyakinan yang benar tentang syariat Islam. Ya. Apa saja yang perlu diyakini dalam syariat Islam itu ya kita yakini rukun-rukun iman itu. Ya bagaimana kita meyakini adanya Allah, meyakini kenapa kita butuh Tuhan dan kenapa Allah itu harus Tuhan, ya kenapa Tuhan itu cuma satu. Ya. Itu kan semuanya dalam nilai-nilai keimanan ya. Bagaimana kenapa harus ada malaikat, ya kenapa apa fungsinya malaikat, keyakinan malaikat itu ada padahal kita tidak pernah melihat malaikat, ya malaikat yang asli ya. Lalu bagaimana juga kalau kita percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, sementara kita kan nggak pernah melihat Rasul, tapi bagaimana kita harus mempercayai itu gitu. Kita atau kepada hari kiamat yang mungkin belum kita ya bukan belum lagi ya. Memang kita belum sampai kepada tahap hari kiamat itu, tapi kok kita harus meyakini itu gitu. Bagaimana kita bisa sampai meyakini itu? Begitupun dengan qada dan qadar seperti itu. Jadi iman itu adalah yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan. Nah, keyakinan-keyakinan itu dipandu dengan akal seperti itu. Jadi akal kita nantinya akan meyakini bahwasanya Tuhan itu ada seperti itu. Nah, kalau kita nggak pakai akal tentu akan sulit lagi. Jadi ada sekarang orang yang membenturkan antara akal dengan
Al-Quran dan Sunnah seperti itu ya. Kamu jangan pakai akal, masa beragama dengan akal? Beragama itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu orang yang tidak paham fungsinya akal gitu ya. Toh dia mengatakan itu kan dengan akalnya seperti itu. Jadi dia tidak tahu fungsinya akal itu seperti apa ya. Semua orang pasti akan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi untuk memahami isi intisari Al-Quran dan Sunnah itu menggunakan akal. Ya kita contohkan misalkan ya dalam suatu riwayat itu ada diceritakan bahwasanya para sahabat ini baru pulang dari perang ya. Para sahabat ini baru pulang dari perang ya dan akan menuju ke suatu tempat yang namanya Bani Quraizoh ya. Nama tempatnya Bani Quraizoh. Nah, sebelum berangkat bepergian menuju Bani Quraizoh, Rasulullah menitipkan pesan kepada para sahabat ya. La yusalliyanna ahadukumul asra hatta fi Bani Quraizoh. Jangan sampai jangan salah seorang di antara kalian itu melaksanakan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraizoh. Artinya sampai dulu Bani Quraizoh baru sholat asar. Nah, tapi di tengah perjalanan masuk waktu sholat asar, sementara dia baru para sahabat baru separuh perjalanan. Artinya masih separuh jalan nih, tapi sudah masuk waktu asar. Artinya kalau dia tidak sholat asar saat itu sampai di Bani Quraizoh udah habis waktu asar. Nah, ini kan para sahabat bingung, ya. Apakah para sahabat langsung lurus-lurus saja ikut kata Nabi kan ikut sholat di Bani Quraizoh ya udah nanti aja sholat di Bani Quraizoh. Kan nggak semuanya seperti itu, semuanya berpikir apakah saya harus mengikuti perintah Rasul secara tekstual ini ya atau Rasul ini ingin makna yang lain di sini gitu. Nah, itu kan menggunakan akal para sahabat saat itu ya. Jadi para sahabat untuk memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fi Bani Quraizoh itu ya illa fi Bani Quraizoh kecuali ketika setelah sampai di Bani Quraizoh itu kan menggunakan akal untuk memahami itu ya. Menggunakan akal. Nah, akhirnya sebagian sahabat mengatakan, "Oh, Rasulullah nggak mungkin main-main dalam berbicara. Rasulullah kalau ngomong pasti serius, kalau ngomong pasti jadi hukum. Berarti kalau Rasul mengatakan sholat nanti di Bani Quraizoh, ya udah nanti aja sholatnya di Bani Quraizoh." Nah, sebagian yang lain mengatakan, oh maksud Rasulullah itu bukan tekstualnya, gitu. Tapi Rasul pengen kita buru-buru cepat ya. Jadi jangan leleh di jalan, jangan pelan-pelan ya. Jadi buru-buru kita supaya cepat sampai tujuan seperti itu. Nah, jadi Rasul tetap memerintahkan kita sholat di jalan, tapi jangan terlalu pelan dalam perjalanan. Kita harus buru-buru sampai di Bani Quraizoh. Jadi ada yang berpikir secara tekstual, ada yang berpikir secara kontekstual. Dan bagaimana bisa menghasilkan tekstual dan kontekstual ini menggunakan akal ya. Nggak semata-mata Rasul ngomong ini ikut itu, enggak gitu. Bukan berarti para sahabat ingin menentang Rasulullah dengan menggunakan akalnya, tapi menggunakan akal untuk memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu ya. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh mereka ketika Rasul ngomong begini gitu. Nah, itu kan memahami dengan akal. Jadi akal itu jangan dipertentangkan dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Kita tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi fungsinya akal di mana? Di mana kita letakkan akal sebagai penolong kita, sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini seperti itu. Nah, tanpa akal ini kita nggak akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Itu salah satu contoh di mana ya akal itu berperan penting dalam memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika akal ini kita fungsikan dengan benar, ya, apalagi di dalam Al-Quran itu kan banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berpikir, ya. Cobalah lihat, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, ya. Penciptaan langit dan bumi sedemikian rupa. Kok Allah menciptakan langit seperti ini? Kenapa jaraknya matahari ke bumi seperti ini? Ya, kenapa ada bulan? Ya, kenapa bumi kok berputar? Kenapa bumi berevolusi, berevolusi dan berotasi? Ya, fungsinya apa semua itu? Nah, kayak itu kan baru terbuka ketika ada penelitian-penelitian dari sisi sains kan. Ya. Tapi sebelum ada sains itu, ya, sebelum orang memikirkan itu, Allah sudah tahu dulu kenapa harus seperti ini. Makanya ketika kita melihat alam ini, maka kita juga harus meyakini atau sampai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang sains ini banyak yang tertarik dengan Islam. Kenapa? Karena Islam itu sudah memberitahu sedemikian rupa, tapi kita nggak sadar. Ya. Jadi mungkin bagi kita yang bukan dari jurusan sains ini ya, kita itu banyak dikasih tahu Al-Quran tentang sains, tapi kita nggak sadar akan itu semua gitu. Yang baru sadar itu adalah orang-orang yang belajar sains gitu kan. Ya. Kenapa matahari itu jaraknya seperti itu? Nah, kan ada penelitian yang mengatakan kalau matahari itu 1 jengkal saja lebih dekat kepada bumi, itu bumi bisa terbakar hangus. Gitu. Nah, itu kan yang memikirkan semua itu siapa? Itu tidak mungkin manusia, gitu kan? Yang memikirkan jarak seperti itu, panasnya seperti itu, ya. Bagaimana kalau misalkan Allah tambah sedikit saja lebih panas matahari itu, misalkan, ya.
pasti akan terjadi kerusakan di dunia ini. Nah, faktanya di dunia ini nggak ada kerusakan, berarti ada yang mengatur, ada yang menciptakan sedemikian rupa dengan rumus yang sudah sangat sempurna ya, tanpa ada kekurangan, dipikir apa namanya, dibuat sedemikian rupa dan dijaga sedemikian rupa sampai saat ini tidak ada kehancuran. Ini kan di luar nalar manusia gitu. Tapi dari memahami hal itu kita menggunakan akal kita bahwasanya ada zat yang maha berkuasa atas segala semua ini. Makanya untuk memahami iman ini kita juga butuh peran akal, berfungsi akal. Makanya iman itu menanamkan keyakinan kita pada tatanan akal. Jadi fungsi iman itu menanamkan keyakinan pada tatanan akal. Jadi bagaimana supaya akal kita ini berpikir Allah itu ada? Ya, itu fungsinya iman. Ketika kita sudah beriman itu berarti akal kita sudah meyakini bahwasanya Allah itu ada gitu. Nah, kalau orang belum meyakini Allah itu ada berarti dia belum beriman seperti itu ya. Atau misalkan ya, bagaimana kita meyakini bahwasanya hari kiamat itu ada sementara kan kita belum tahu beneran apakah ada kiamat atau tidak, apakah kita akan dibangkitkan lagi seperti itu kan ya. Bahkan kan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu yang mempertanyakan ya. Jadi orang-orang kafir mempertanyakan benaran ada nggak hari kiamat itu gitu kan ya. Memang Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati gitu kan. Lalu dijawab oleh Allah kan dengan berbagai macam jawaban. Salah satunya kan sedangkan engkau belum ada, engkau tidak ada saja Allah bisa mengadakan, apalagi engkau sudah ada ya, menghidupkan mematikan itu tentu lebih mudah lagi seperti itu ya. Dan banyak ayat-ayat lainnya. Makanya untuk mencapai keimanan itu kita harus menggunakan yang namanya akal, bantuan akal, bukan dengan akal saja. Kita tetap merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tapi alat yang kita gunakan untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah ini adalah akal ini ya. Kalau kita nggak pakaikan akal, kita cuma terima-terima saja kan, kita orang mengatakan Allah itu ada, oh iya Allah itu ada. Kenapa engkau mengatakan Allah itu ada? Ya karena dia bilang seperti itu. Nah, itu keimanannya kan berarti kan nggak tertanam dalam akalnya, nggak tertanam dalam dirinya. Akhirnya apa ya, nanti timbul penyimpangan-penyimpangan seolah-olah Allah itu nggak ada. Kenapa? Karena keyakinannya cuma ikut-ikutan seperti itu. Nah, ini masalah iman nggak bisa ikut-ikutan, harus memang punya dasarnya gitu. Nah, tapi coba kita bayangkan misalkan, kenapa kamu mengatakan Tuhan itu ada? Nah, tapi jawabannya seperti ini ya. Jawaban dengan meyakinkan, jawaban orang punya iman gitu, ya. Dia tidak menyebutkan Quran dan hadis, tapi jawaban orang beriman. Coba bayangkan gitu ya. Alam yang sedemikian rupa ini, gitu, mungkinkah kalau tidak ada yang mengatur? Ya, mungkinkah alam yang sedemikian rupa ini ya, bentuknya sedemikian rupa ya, pergerakan-pergerakannya sedemikian rupa, mungkinkah tidak ada yang mengatur? Tidak mungkin, pasti ada zat yang mengatur. Nah, zat yang mengatur itu pasti lebih berkuasa dari segala sesuatu. Ya. Zat yang ini pasti dia tidak punya tandingan, tidak punya lawan. Kenapa? Kalau dia punya lawan pasti akan terjadi kehancuran. Nah, itu kan kita sedang mendefinisikan sifat-sifat Allah, tapi kan menggunakan kenyataan yang kita lihat. Gitu. Ya, kita melihat Allah seperti ini, maka Allah pasti seperti ini, harus seperti ini, tidak mungkin tidak. Nah, makanya nanti ketika kita membahas perkara iman ini, ya sambil kita membacakan dalil-dalil naklinya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kita harus memiliki dalil-dalil aklinya, dalil-dalil secara akalnya. Secara akal kita, bagaimana cara meyakini Allah itu ada. Ya. Kenapa Allah itu lebih dahulu dari kita? Ya. Kenapa Allah itu tidak bisa punya anak? Kenapa? Ya. Nah, itu kan dijawab dengan dalil-dalil akli kan seperti itu ya. Kenapa Allah itu tidak punya anak? Kalau Allah itu punya anak nanti kan mewajibkan yang namanya daur dan tasalsul. Ya. Allah punya anak berarti status anaknya apa? Tuhan. Nah, berarti kalau Tuhan itu punya ayah berarti Tuhan yang asal tentu harus punya ayah juga, bisa punya ayah juga. Nah, ini kan dalil-dalil akal yang dipakai untuk meruntuhkan teori-teorinya agama-agama lain seperti itu. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa ketika ada perdebatan antar agama, ya perbandingan agama dalam suatu diskusi atau forum nggak pernah ada hasilnya. Gitu. Masing-masing ya pulang dengan ajaran masing-masing lagi. Kenapa? Ya ketika Islam mendebat Kristen, Islam pakainya dalil Islam. Orang Kristen aja nggak percaya dalilnya Islam. Orang Kristen mendebat orang Islam pakai dalilnya orang Kristen. Sementara orang Islam nggak percaya dalilnya orang Kristen. Yang nggak bakal ketemu gitu. Nah tapi coba pakaikan logika. Nah untungnya bukan untungnya juga ya. Allah itu sudah membentuk sedemikian rupa, logika-logika yang dibangun itu sesuai dengan apa kandungan dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Makanya ketika orang Kristen, orang Yahudi didebat secara logika saja tentang teori ketuhanan, mereka kan pasti kalah gitu. Nah, kita tidak perlu membawakan Al-Quran dan hadis kepada mereka, toh juga mereka nggak percaya. Kita bawa teori keyakinan dengan akal ini saja mereka sudah kalah seperti itu. Ya. Nah, makanya akal itu juga berperan penting dalam membentuk
keimanan seperti itu. Jadi itulah fungsi akal yang sangat luar biasa ya. Jadi jangan dibenturkan antara akal dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetap kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan perantara atau alat atau mesin yang kita gunakan adalah akal itu untuk memahami isinya. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya Islam. Nah, Islam itu apa? Nah, kalau keyakinan kan digunakan dengan otak, ya. Nah, implementasinya itu sebenarnya adalah Islam itu. Nah, bagaimana anggota tubuh kita ini bergerak setelah kita mendapatkan keyakinan itu? Nah, kalau seandainya kita meyakini bahwasannya Allah itu Tuhan dan Allah itu sudah memerintahkan kita dengan terhadap segala sesuatu gitu kan ya. Kita diperintah sholat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita udah punya iman nih bahwa Allah itu Tuhan dan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Secara Islam maka kita harus mengerjakan perintah itu. Kenapa? Toh kan Allah itu Tuhan gitu. Gak mungkin saya menolak perintah Tuhan. Jadi badan ini tergerak secara sendiri ya, secara otomatis ketika kita sudah punya keimanan itu gitu ya. Makanya ketika orang kok dia ngaku beragama Islam, ngakunya iman, tapi kok Islamnya masih bolong-bolong, sholatnya masih banyak yang tinggal, puasanya masih banyak yang tidak dilaksanakan seperti itu. Kenapa? Karena dia belum benar-benar meyakini tentang keyakinan kepada Tuhan itu gitu. Belum benar-benar meyakini Allah itu ada seperti itu. Nah, seperti itu yang menyebabkan orang itu ibadahnya ya asal-asalan seperti itu. Ya Islam KTP lah kita sebut seperti itu. Ya, dia mungkin udah sholat tapi sholatnya ya biasa-biasa saja. Gitu. Nggak ada istimewa-istimewanya. Ya, jadi iman itu menanamkan keyakinan pada tatanan akal. Islam itu perilaku yang mewarnai raga dan anggota tubuh kita. Ya. Karena kan Islam itu isinya kan perbuatan-perbuatan lahir kan, sholat, zakat, segalanya semua itu perilaku. Gitu. Nah, perilaku itu yang mewarnai raga dan tubuh kita ini seperti itu. Nah, ihsan ini di mana posisinya gitu kan? Ya, secara keyakinan kita sudah dapat, secara gerakan sudah dapat. Nah, ternyata ihsan inilah yang nantinya akan menghubungkan ya keyakinan akal ini dengan perilaku anggota tubuh. Nah, jadi sebenarnya jawaban kenapa kok ada orang imannya sempurna tapi Islamnya berantakan, ya, atau Islamnya sempurna tapi imannya berantakan karena dia nggak punya ihsan ini. Ya. Jadi ihsan itu sebenarnya punya dimensi sendiri, tapi dia punya peran lain menghubungkan antara iman dan Islam ini. Ya. Bagaimana mungkin orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Berkuasa sudah menetapkan hukuman bagi orang yang nggak sholat, tapi dia berani nggak sholat, itu kan gimana? Ya. Kenapa? Secara logika, secara akal dia mungkin beriman, tapi kok nggak bisa teraplikasikan iman itu dalam Islam? Karena dia nggak punya ihsan. Nah, karena ihsan itulah media yang mengantarkan keyakinan akal sebagai kekuatan pendorong menuju anggota raga dan tubuh gitu. Nah, orang secara akal bisa dilawan, tapi kalau hati sudah berbicara itu kita nggak bisa lawan. Ya, secara akal kalau akal berbicara kita masih bisa tentang, kita masih bisa lawan. Makanya kalau kita cuma punya iman saja, bisa jadi kita tidak berislam. Banyak di luar sana yang mengaku agamanya Islam tapi dia tidak berislam seperti itu kan. Ya, mengakunya iman tapi tidak melakukan Islam. Nah, kenapa? Karena cuma mengandalkan akal. Ya, jadi selain akal ada lagi alat yang bisa digunakan untuk bisa mencapai syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah itu apa? Adalah menggunakan hati. Kalau hati sudah berbicara, kita nggak bisa menolak kan, ya. Mau seperti apapun kalau hati yang berbicara, maka kita nggak bisa lagi menghindari, menolak. Ya. Pasti sudah nempel terus, gitu, ya. Kalau jadi ini ya prinsipnya itu seperti ini ya. Kalau kita tertarik kepada seseorang, ya tertarik kepada seseorang, ya. Kalau tiba-tiba ketertarikan kita itu hilang besok, ya, atau lusa, atau dalam waktu singkat, berarti kita ketertarikan itu hanya sebatas ketertarikan menggunakan akal, belum menggunakan hati. Nah, kenapa? Karena ketertarikan dengan hati ini tidak akan pernah hilang. Ya. Nah, itulah fungsinya hati ini, gitu ya. Keyakinan kita itu ketika kita masukkan ke dalam diri kita ini melalui akal, turunkan sampai ke hati. Gitu. Kalau sudah sampai ke hati Allah ini, ya sudah, semuanya itu pasti akan menjalankan dengan sebagaimana mestinya. Semuanya akan jadi baik. Ya, jadi baiknya iman seseorang, baiknya Islam seseorang, ya tergantung ihsannya. Nah, banyak sekarang kan kita lihat fenomena. Ya. Saya itu pernah berdebat dengan seorang perempuan, ya kita nggak usah sebut namanya, dulu sudah lama sekali, ya. Jadi kita berdebat mengenai menggunakan pakaian yang sesuai dengan aturan Islam, ya pakaian syar'i lah seperti itu, pakai hijab lah seperti itu, ya. Jadi perdebatan kita seperti ini. Kenapa? Ya, saya bertanya kenapa sih kamu nggak menggunakan hijab atau tidak berpakaian secara Islami? Kenapa? Ya. Jawaban dia adalah, ya. Apa gunanya saya menggunakan hijab tapi saya hatinya kotor gitu. Kan saya munafik seperti itu. Nah, dia mengatakan seolah-olah ya, dan dia menutup kalimatnya dengan mengatakan lebih baik hijabin hijabin hatinya dulu daripada hijabin
penampilannya. Jadi lebih baik hatinya baik daripada tampilannya baik tapi hatinya kotor, seperti katanya dia seperti itu. Nah, ini kan logika yang salah seperti ya. Logika yang salah seperti itu. Dia punya sisi yang tidak sempurna, baik itu iman, Islam, dan ihsannya itu. Gitu. Nah, bayangkan ya, iman dan Islam itu nggak bisa dipisahkan. Begitupun dengan ihsan. Ya, mau dia dalam hatinya baik atau buruk, tampilannya secara lahirnya baik dan buruk itu nggak bisa dipisahkan. Ihsan dan Islam itu harus saling berkaitnya. Ketika seseorang sudah meyakini Allah itu Tuhan, Allah itu punya aturan, Allah itu menyiapkan ganjaran ketika kita tidak melaksanakan aturan, maka secara lahiriah maupun secara batinnya kita harus menjalankan amalan-amalan itu. Ya, kita harus meninggalkan apa yang dilarang itu. Ya, mau kita sempurna di sini atau tidak sempurna di sana, ya tetap kita harus menjalankan keduanya. Ya, mau Anda menggunakan hijab tapi hatinya masih kotor, setidaknya Anda sudah menggugurkan kewajiban Islam meskipun ihsannya belum. Ya, mau orang itu baik saja tapi tampilan luarnya masih belum baik, ya setidaknya dia sudah menggugurkan kebaikan ihsan meskipun Islamnya belum, seperti itu. Tapi bukan berarti itu juga baik gitu. Nah, kita tetap harus berusaha menyempurnakan yang lahir maupun yang batin, ya, karena keduanya punya status yang sama nih, yang satu lahir, yang satu batin, yang satu dari tampilan fisik, yang satu tampilan batin, gitu. Ya, daripada memilih satu dari yang dua, apakah kita tidak bisa berusaha untuk berjuang keduanya? Ya. Toh kita kan nggak bakal bisa sempurna dalam keduanya ini, ya. Mau sebaik-baik apapun kita, ya kita nggak akan bisa menyempurnakan penampilan kita, ya. Mau sebaik-baik apapun kita tidak bisa menyempurnakan hati kita menjadi yang baik. Kalau kita menunggu, saya akan pakai tampilan syar'i kalau hati saya sudah benar-benar baik, ya. Sampai kiamat pun, sampai dia mati pun, dia nggak akan pakai hijab. Kenapa? Dia nggak akan pernah jadi baik. Karena dari awal dia sudah salah dalam berpikir. Ya, kita sebagai manusia ini hanya berusaha menjadi baik. Gitu. Ya, yang menilai baik dan buruk itu bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau Allah katakan baik ya baik, kalau tidak ya tidak. Nah, kita cuma berusaha kan. Ya, kita sholat ya sholat gitu. Mau diterima atau nggak diterima ya Allah yang urus gitu. Ya, kita berbuat baik atau tidak ya itu urusannya Allah gitu. Apa namanya, diterima atau tidak perbuatan baik kita itu ya urusannya Allah. Kita cuma berusaha untuk berbuat baik. Ya, makanya kalau seandainya kita mungkin dia merasa mengira dalam hatinya, oh saya belum baik hatinya, jadi saya nggak layak untuk memakai ini, kan nanti saya disebut munafik. Nah, itu pemikiran yang salah. Setidaknya ketika dia pakai hijab dan hatinya masih kotor pun dia sudah menjalankan beberapa aturan kan. Toh dia kan berniat untuk menjadi lebih baik gitu kan. Nah, bayangkan dia berniat menjadi lebih baik dengan memperbaiki hati dulu daripada menggunakan hijab, tapi dia meninggalkan yang baik itu. Yang baik kan pakai hijab gitu kan. Berarti kan logikanya bertentangan seperti itu. Makanya orang-orang seperti ini perlu dikasih pelajaran lebih, harus dikasih keilmuan yang lebih, harus bisa dipahamkan lagi iman itu fungsinya di mana, letaknya di mana, bagaimana cara mendapatkannya, Islam itu fungsinya apa, bagaimana cara mendapatkannya, ihsan itu apa, bagaimana cara mendapatkannya. Seperti itu. Ketika tiga hal ini lengkap, maka baru sempurna syariat seseorang, baru dikatakan orang itu sebagai ahli syariat yang sempurna, seperti itu. Ya, itu pentingnya ihsan. Jadi iman itu mengantarkan kita kepada keyakinan menggunakan akal, ya, supaya jadi dengan iman itu akal kita bisa meyakini apa yang harus diyakini, yang rukun iman yang 6 itu, ya. Islam itu yang mengantarkan kita untuk bergerak melakukan sesuatu, ya, dalam bentuk anggota tubuh yang lahir, dan ihsan itu yang menggerakkan batin kita. Nah, dengan menggerakkan batin kita akan menjadi media yang mengantarkan keyakinan akal sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan yang lahir, seperti itu. Jadi dengan ihsan ini akal akan terdorong untuk melakukan Islam. Jadi kalau misalkan ditanya, kok ada orang yang Islamnya kuat tapi imannya mungkin terbalik ya. Kok ada orang yang imannya kuat tapi Islamnya kok biasa-biasa saja, dalam artian dia percaya sama Allah tapi Islamnya nggak baik gitu. Atau dia sudah baik, dia sudah sholat tapi kok masih melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jawabannya cuma satu, karena dia tidak punya ihsan ini. Karena ihsan inilah yang mengantarkan keyakinan kepada Allah tadi menuju pendorong kita sebagai penggerak anggota tubuh ini, seperti itu. Itu fungsinya ihsan. Nah, ini ada beberapa orang yang menentang terkait dengan ihsan. Ada yang bilang bahwasannya ihsan itu tidak diperlukan, nggak perlu ada ihsan. Kenapa? Akal saja sudah cukup. Ini kan orang-orang yang yang anti main hati, anti menggunakan hati, maunya pakai akal saja, ya, maunya menggunakan akal saja, seperti itu, ya. Sehingga dia mengatakan tidak perlu yang namanya ihsan ini, seperti itu. Jadi cukup dengan akal sudah saja gitu. Toh dengan akal itu sudah bisa mendorong orang untuk melakukan sesuatu kan, seperti itu,
ya. Ihsan itu sudah akal itu sudah bisa mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Toh kalau kita meyakini Allah itu Tuhan, berarti kita kan akan beribadah kepada Allah. Dugaan mereka, dan memang kenyataannya secara lahir mungkin benar, tapi bayangkan ya, kata Syekh Ramadan Al-Buti, ini secara ilmiah maupun secara realitas ya itu tidak benar. Ya, buktinya apa? Kita bisa melihat realitas yang ada saat ini, gitu ya. Akal itu nggak bisa kita jadikan sebagai patokan utama yang mengantarkan kita kepada keimanan dan keislaman yang benar. Kita butuh media lain yang menghubungkan antara iman dan Islam ini, yaitu ihsan. Ya. Nah, dengan ihsan inilah baru iman orang sempurna, baru Islam orang sempurna. Jadi dengan akal saja itu belum sempurna. Harus ada pembanding akal. Apa? Hati. Nah, jadi kalau akal sudah dibawa oleh hati, maka secara otomatis akal ini akan jadi baik. Nah, karena akal ini kan berkompetisi dengan banyak hal seperti itu. Ya, kadang berkompetisi dengan nafsu, ya berkompetisi dengan dengan fanatisme dan segala macamnya, sehingga kadang akal ini meskipun dianggap sebagai asal logika, tapi kadang orang kehilangan logika dengan menggunakan akal gitu. Sementara hati nggak pernah menggunakan logika, tapi kalau hati sudah berbicara itu pasti benar gitu. Ya, sejahat-jahatnya orang nggak mungkin dalam hatinya juga sejahat itu. Pasti ada setidaknya setitik nilai kebaikan dalam dirinya. Dia pasti dalam hatinya mengatakan atau mengingkari ini yang saya lakukan ini salah. Pasti ada dalam hatinya, tapi akalnya akan terus berjalan. Gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dengan akal yang dia gunakan, dia mengagung-agungkan akal sehingga hatinya mati, sepertinya hatinya keras, gitu. Sehingga hati tidak bisa membantu akal lagi dalam berpikir yang jernih seperti itu. Makanya banyak orang yang akalnya beriman kepada Allah, namun perilakunya berlawanan dengan konsekuensi keimanannya. Banyak ngaku sebagai orang Islam tapi nggak sholat, banyak ngaku sebagai Muslim tapi nggak puasa, gitu. Banyak sekali yang seperti itu, ya. Ini bukan hal yang jarang kita temukan seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan hati, ya. Karena terlalu menggunakan akal yang sering kalah dengan nafsu dan fanatisme, sehingga hatinya mati, hatinya nggak berperan lagi. Karena sudah tidak dipakai tentu mati. Nah, kalau hati sudah mati, akal yang akan bermain secara penuh. Nah, kalau akal sudah main secara penuh, ya manusia akan ke kiri ke kanan, nggak jelas hidupnya seperti itu. Nah, ini ya. Allah sempat menyinggung orang-orang yang seperti itu, ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Jadi ada kelompok orang itu yang dia meyakini kebenaran itu seperti itu. Dia tahu kalau seandainya sholat itu wajib, saya harus sholat, gitu. Ya, dalam keyakinan itu dia yakin sekali, oh saya itu harus sholat, gitu. Ya, saya itu harus puasa, gitu. Tapi keyakinan itu nggak membawa dia untuk melaksanakan atau mengaplikasikan apa yang dia yakini itu, ya. Dia meyakini sholat itu wajib tapi dia nggak sholat, gitu kan. Wajahadu biha wastaiqanatha. Dia yakin tapi dia mengingkarinya, gitu kan. Ya, dia yakin tapi dia mengingkarinya, gitu. Begitupun dengan orang-orang kafir yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an itu kan. Ketika ditanya kepada mereka siapa Tuhan, mereka menjawab siapa? Ya Allah, gitu. Nah, artinya mereka punya keyakinan, gitu. Setiap kita ini hatinya sebenarnya bersih, gitu, ya. Hati kita itu mendorong kepada kebaikan, ya. Tapi kadang hati ini kita tinggalkan seolah-olah tidak berfungsi karena mungkin ada sesuatu di hati kita ini atau hatinya kotor sehingga akal banyak berperan. Nah, ketika akal ini bisa mengatakan benar sesuatu yang tidak benar, gitu. Karena kan bisa saja dicari-cari kesalahan itu, ya. Sesuatu yang benar itu bisa disalahkan, yang benar itu bisa disalahkan dengan akal. Tapi kalau hati yang benar ya benar, yang salah ya salah. Bagaimana orang yang mengatakan benar itu salah, salah itu benar? Ya karena hatinya sudah tidak berperan lagi, gitu. Nah, makanya orang-orang ini Allah sebutkan kan, mereka itu secara nurani meyakini kebenaran itu, tapi mengingkarinya secara akal. Nah, ketika dia terlalu mengikuti akalnya, nuraninya mati, sehingga dia nggak lagi mengikuti nuraninya. Hatinya mati, hatinya tertutup, hatinya keras, dia cuma ikuti akalnya, ya, karena kezalimannya dan kesombongannya, seolah-olah dengan akal ini sudah cukup seperti itu, ya. Jadi sebenarnya yang harus dipahami ini bukan kita meninggalkan akal juga. Tolong dipahami lagi dari awal tadi. Jadi di awal-awal tadi kan saya sempat menyinggung bahwasanya seberapa pentingnya akal. Kita memang meyakini akal itu memang sangat penting. Tapi akal jangan digunakan secara mandiri. Kita bandingkan akal kita dengan hati kita. Jadi gunakan akal, gunakan hati. Kalau akal dan hati sudah berperan bersama, insya Allah akan mengantarkan kepada yang baik. Akal saja tanpa hati, maka akal ini akan membawa kita kepada kesesatan. Kenapa? Karena kesesatan itu bisa saja dibuat-buat. Kebenaran itu bisa jadi dijadikan salah.
Karena akal ini bisa bermain seperti itu. Itu fungsinya akal ya, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Gitu. Tapi hati yang mengawasi, jangan sampai kelewat batas. Ketika akal ingin menyimpang, hati berbicara, jangan sampai menyimpang. Akhirnya akal kembali lurus. Itu fungsinya akal dan fungsinya hati seperti itu. Nah, ini singgungan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran terkait dengan orang-orang seperti itu ya, orang yang yakin tapi dia nggak menjalankan, artinya mengingkarinya gitu, seperti itu. Ya. Oke. Jadi kita bisa berkesimpulan bahwasannya akal itu bukan satu-satunya pendorong pada diri manusia dalam berperilaku. Jadi yang mendorong kita untuk melaksanakan sholat itu nggak cuma akal gitu. Ya, jadi kita berpikir Allah itu Tuhan dan Allah memberitakan kepada kita sesuatu, lalu kita harus beribadah ya. Itu kan fungsinya akal ya. Tapi nyatanya dengan akal itu apakah kita beribadah? Enggak juga, banyak orang yang tidak beribadah dengan pemahaman akal yang seperti itu. Pemahaman akalnya benar tapi nggak bisa dijalankan. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan akal sebagai pendorong. Akal mungkin mendorong, tapi kadang akal juga bisa terpeleset ya. Kadang akal itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya seperti itu. Jadi kita juga butuh pendorong lain yaitu hati. Nah, dan hati ini bagaimana caranya supaya kita bisa gunakan untuk mendorong itu? Hati harus terpenuhi dengan nilai-nilai ihsan di dalamnya seperti itu. Nah, akal mesti berkompetisi dengan fanatisme, hawa nafsu, emosi negatif dan tendensi lain. Nah, ya, ini sangat mungkin bagi kita terasa sekali ya. Ya, contohnya saat inilah gitu. Ya. Mungkin kita terlalu fanatis kepada sebuah kelompok, misalkan seperti itu. Kepada sebuah kelompok terlalu senang gitu, terlalu pro terhadap satu kelompok itu, nggak usah sebutkan kelompok apapun itulah misalkan. Nah, biasanya orang yang sangat fanatis ini dia akan dukung mati-matian kelompok ini ya. Orang lain mengatakan salah, dia akan cari kebenarannya. Maksudnya itu kebenarannya bagaimana cara pembenarannya ya. Dia tidak lagi mencari kebenaran tapi pembenaran dari kelompoknya itu, fanatismenya itu. Makanya akal itu bisa digunakan oleh orang-orang yang salah untuk menyalahkan yang lain seperti itu. Nah, coba bayangkan ya, banyak di dunia ini kelompok-kelompok ya atau organisasi-organisasi yang sebenarnya kan nggak baik gitu, ya. Apakah orang di dalamnya itu nggak tahu kalau organisasi itu nggak baik? Tahu gitu. Tapi kenapa mereka tetap dalam organisasi itu, mengembangkan ke kelompok-kelompok itu? Karena fanatisme tadi, akalnya itu sudah kalah dari fanatisme itu gitu. Begitupun dengan hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsu itu kalau sudah bermain, akal juga mati ya. Emosi negatif juga. Ini kan sifat-sifat buruk hati. Kalau hati kotor itu kan biasanya ada sifat fanatisme. Hati yang kotor itu ada fanatisme. Hawa nafsunya bermain, emosi negatif, dan hal lain sebagainya. Nah, ketika hati mati, hati tidak berfungsi, maka akal akan berpikir kepada tempat yang tidak seharusnya. Gitu. Akhirnya dia akan ke kiri, ke kanan, segala macamnya. Nah, makanya akal tidak bisa menjadi pendorong manusia untuk berperilaku. Ya, satu-satunya pendorong tidak bisa. Harus ada bantuan hati juga di situ. Nah, jika media atau ihsan yang kita bicarakan ini tidak digunakan untuk menghubungkan akal dan raga manusia, maka akal pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Ya, kalau kita nggak pakai hati, akal akan kalah sama fanatisme. Ya, selogis-logisnya orang kalau sudah fanatis, dia sudah nggak logis lagi. Ya, selogis-logisnya orang kalau sudah ada hawa nafsu, dia nggak akan logis lagi. Ya, selogis-logisnya orang kalau sudah berbenturan dengan emosi negatif, dia sudah tidak logis lagi. Ya, betapa banyak orang yang kalau sudah muncul emosi itu kadang dia berpikirnya udah nggak bener lagi ya. Makanya kan orang sering bilang itu tenangkan dulu pikirannya baru berbicara. Kenapa? Sekarang lagi emosi. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya akal itu sering kalah sama emosi gitu. Ya, makanya akal nggak bisa kita gunakan mandiri ya, berdiri sendiri nggak bisa. Harus ada pembantunya supaya tidak keluar jalur. Apa itu? Yaitu hati tadi seperti itu. Nah, peran dari ihsan ini, peran dari penggunaan hati tadi itu menghubungkan akal yang beriman kepada Allah dengan anggota tubuh yang diminta menundukkan diri gitu. Jadi ketika iman itu mewajibkan kita untuk meyakini adanya Allah, Islam itu mewajibkan kita untuk menundukkan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah, apa penghubungnya? Bagaimana kita beriman dan juga berislam ya dengan ihsan ini. Itu fungsinya ihsan di situ, ya. Hanya dengan media atau ihsan ini, dengan ihsan ini seorang muslim akan memiliki kesadaran akan hakikat keimanannya. Jadi baru sadar iman itu apa ya kalau dia sudah punya ihsan. Jadi kita bisa ngaku beriman sekarang ini bisa, tapi apakah iman kita itu benar-benar sudah sempurna? Belum tentu. Kita udah punya yang lain belum? Kalau kita sudah punya ihsan baru kita tahu iman yang benar itu seperti apa. Makanya orang itu biasanya semakin khawatir mengklaim dirinya ketika dia sudah hampir mendekati posisi itu. Orang sudah hampir dekat jadi ulama malah semakin takut mengaku sebagai ulama gitu ya. Orang sudah
semakin dekat dengan keimanan, dia semakin takut mengaku dirinya beriman. Bukan artian dia mengatakan saya tidak beriman lagi, tapi apakah saya sudah benar-benar beriman ya? Sehingga ketika orang semakin dekat dengan keimanan itu, dia punya kekhawatiran, punya was-was dia tidak beriman, dia berusaha untuk meningkatkan keimanannya. Ya, berbeda dengan orang yang jauh dari keimanan, semakin berani dia untuk mengklaim dirinya beriman seperti itu. Ya, orang yang semakin jauh dari Islam, maka dia akan semakin berani untuk menyatakan dirinya Islam. Tapi kalau dia semakin dekat dengan Islam, ya semakin mendekati level Islam yang sempurna itu, biasanya dia akan was-was. Ya, was-wasnya dalam artian kira-kira sholat saya sudah benar apa belum ya? Padahal dia sholatnya sudah benar, sudah sempurna gitu. Ya, tapi ada kekhawatiran itu. Nah, dari mana timbul kekhawatiran itu? Dari ihsan tadi. Jadi ihsan itu bukan meragukan, tapi membuat orang semakin menyempurnakan, ya semakin menyempurnakan iman dan Islamnya seperti itu. Nah, jadi hakikat keimanan itu baru bisa dirasakan atau disadari oleh orang yang sudah memiliki ihsan. Ya, begitupun ihsan ini juga memerankan secara aktif seluruh emosinya pada apa namanya begitu juga orang yang sudah mendapat ihsan ini akan memerankan secara aktif seluruh emosinya pada saat jiwanya bangkit dalam ketaatan dan beribadah kepadanya. Jadi ketika kita lagi ibadah itu baru kita bisa merasakan, ya artinya tadi kan keyakinan atau keimanan itu dengan ihsan. Nah, kita bisa membangkitkan jiwa kita yang gersang ini sehingga kita bisa merasakan ruh-ruh atau nilai-nilai ibadah itu dalam diri kita ketika kita berritual, ya melakukan hal-hal Islam itu, ya dengan apa kita bisa membangkitkan jiwa kita itu dengan ihsan ini. Jadi ihsan itu yang membangkitkan keimanan secara sempurna dan ihsan juga yang membangkitkan Islam secara sempurna. Ketika iman punya ihsan maka imannya sempurna. Ketika Islam punya ihsan maka ihsannya sempurna. Tapi kita tidak bisa mengatakan ihsan saja cukup tanpa iman dan Islam, enggak juga. Ihsan itu yang mengantarkan kepada iman dan Islam. Jadi semuanya ini saling berkait, saling berhubungan, saling membantu seperti itu ya. Keyakinan kita dibangun dengan iman, ritual ibadah kita dibantu dengan Islam, ya ritual batinnya yang mendorong kita untuk melakukan keyakinan yang benar dan ritual yang khusyuk itu adalah dengan ihsan ini. Jadi masing-masing memiliki peran. Lalu yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, ya bagaimana caranya kita meraih ihsan itu? Kita sudah tahu ihsan itu apa, ya tujuannya ihsan itu apa, fungsinya ihsan itu apa. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana caranya dapat ihsan itu, ya cara meraih ihsan itu bagaimana sih caranya gitu ya. Kita sudah tahu teorinya tapi kita belum tahu bagaimana caranya. Nah, cara yang paling utama, yang paling dasar itu caranya sebenarnya sederhana. Apa caranya? Memperbanyak berzikir dan mengingat Allah, ya. Zikir itu enggak cuma dengan lisan, ya. Zikir itu dalam artian yang umum, yang luas gitu ya. Ingat Allah gitu ya. Sederhananya cuma ingat Allah, ya. Tapi dengan ingat Allah ini kita dapatkan ihsan ini, ya. Bayangkan nih kalau orang mau mencuri, ya orang mau mencuri dia ingat Allah, kira-kira jadi mencuri nggak? Kenapa orang itu bisa mencuri? Karena ketika mau mencuri itu udah lupa sama Allah. Ketika bayangkan nih, ketika ada seorang pejabat misalkan, dia ingin korupsi, ya dia sedang di ATM di bank, tinggal klik enter untuk transfer uang, tapi tiba-tiba ingat ada Allah gitu. Kira-kira dia jadi akan ngetik atau ngeklik enter itu apa tidak? Tentu tidak. Kenapa? Karena ada kekhawatiran, oh Tuhan lagi melihat saya ini, ya. Saya ingat Allah, Tuhan melihat saya melakukan perbuatan dosa. Ini saya akan dibalasi dengan balasan yang sangat pedih ini gitu. Akhirnya dia batal melakukan kemaksiatan ya. Begitupun kan yang dalam hadisnya Imam Bukhari itu ya, hadis tawasul bil amalis sholih itu ya. Ketika ada seorang laki-laki yang didatangi oleh seorang perempuan, ya. Seorang perempuan minta bantuan kepada laki-laki itu. Bantuan untuk uang, pinjaman uang, tapi laki-lakinya mensyaratkan, saya akan pinjamkan kamu uang dengan syarat kamu mau berzina dengan saya, ya. Tapi ketika mereka berdua akan melakukan zina, perempuan ini bilang kan ingat Allah. Akhirnya apa? Dia ingat Allah nggak jadi melakukan zina seperti itu. Nah, itu hal yang sederhana tapi kita jarang lakukan. Kita malah mungkin sulit melakukannya, sulit membiasakannya, tapi dampaknya, efek itu sangat luar biasa. Bagaimana kalau setiap langkah kita ini kita ingatnya Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Cara termudahnya dengan zikir dengan lisan, dengan perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, tahmid, takbir dan segala macamnya yang seperti itu. Nah, tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana mengimplementasikan, ya. Bagaimana caranya zikir yang di lisan itu memang terasa dalam hati dalam setiap langkah kita itu. Jadi tangan kita melangkah, kaki kita melangkah itu kita ingat Allah. Ini kaki Allah yang memberikan kepada saya. Ini nikmat yang luar biasa. Kalau saya langkahkan kepada hal-hal yang buruk, maka Allah akan marah kepada saya. Itu kan hal yang sederhana. Dari mana munculnya? Dari mengingat Allah itu kan, dari zikir itu tadi. Makanya ketika
orang itu sering membiasakan dirinya berzikir ya, bukan hanya zikir lisan tapi memang zikir diri ya, dirinya ini berzikir selalu dalam keadaan ingat Allah ya, apa-apa ingatnya Allah, apa-apa ingatnya Allah, maka dia akan menyadari bahwasanya Allah senantiasa atau terus-menerus mengawasi dia gitu. Ya. Jadi kita akan menyadari pengawasan Allah yang terus-menerus terhadap hambanya gitu. Ya, ketika kita banyak atau sering atau selalu membiasakan diri untuk mengingat Allah, maka secara otomatis kita akan menyadari bahwasanya Allah kita akan melihat kita. Setiap langkah kita ini Allah lihat. Setiap apa yang dilakukan oleh mata ini Allah lihat. Ya, setiap yang didengar oleh telinga ini Allah lihat. Ya. Setiap apa yang diucapkan oleh lidah ini ya Allah dengar seperti itu. Makanya orang semakin dekat dari Allah itu awalnya dari zikir itu tadi ya, hal yang kecil sederhana tapi dampaknya efeknya luar biasa gitu ya. Ketika sudah dapat ini semua tentu kan nanti ujungnya dia dapat ihsan. Nah, bayangkan ketika orang itu dalam perilaku seharinya ingat Allah, dengar azan dia nggak sholat, itu kan nggak sinkron kan. Kenapa? Karena dia nggak ingat Allah. Nah, kalau dia nggak ingat Allah berarti dia nggak sadar kalau Allah lagi mengawasi dirinya seperti itu. Nah, nantinya yang menjadi akhir atau tujuan ujungnya ya, ketika orang itu sudah menyadari pengawasan Allah terus-menerus, maka akan lahir atau timbul kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadisnya ana indallani abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku itu sebenarnya hanya bisa diamalkan secara benar oleh orang-orang yang sudah punya ihsan ini gitu, ya. Karena kalau orang itu sudah punya ihsan, itu semuanya akan baik menurut dia ya. Semua ketetapan Allah itu menurut dia baik ya. Misalkan apa namanya? Ada orang yang miskin misalkan seperti itu ya. Dia miskin sedekah punya uang cuma 100.000. Nah, dia sedekah 50.000. Berarti kan setengah hartanya dia sedekahkan gitu. Tapi dia mengeluh misalkan seperti itu. Ya. Coba saya orang kaya raya gitu. Saya jadi orang yang kaya raya. Nah, pasti sedekah saya pasti lebih banyak kan. Itu hadiahnya akan lebih besar lagi. Saya miskin 100.000, saya nyumbang 50.000. Nanti kalau saya kaya bisa jadi saya nyumbang 100.000, 150.000. Ya. Nah, itu kalau orang yang berpikirannya sempit. Berarti kan dia tidak menerima keadaan dia, tidak menerima bagaimana Allah mengatur dia. Tapi kalau orang yang punya ihsan berpikir yang berbeda lagi gitu. Ya. Saya bisa menyumbangkan 50% harta saya karena saya miskin gitu. Nah, bayangkan ya, saya punya 100.000, nyumbangkan 50.000 itu berat apa tidak? Tidak, ringan sekali. Tapi kalau saya punya harta 1 miliar saat ini, nyumbang 500 juta, itu kira-kira ringan apa berat? Ya berat sekali. Kan derajatnya sama-sama 50%. Jadi orang kaya nyumbang 100.000, jangan disamakan pahalanya dengan orang miskin yang nyumbang cuma 20.000. Ya kadang 20.000 orang miskin ini 50% hartanya. Ya, orang kaya nyumbang 1 juta sekalipun, tapi cuma sepersekian atau 1% dari hartanya saja, tentu nilainya berbeda. Makanya orang yang apa namanya punya nilai ihsan ini, hatinya benar ini, dia akan berprasangka baik selalu kepada Allah. Ya Allah baik kepada saya, gitu ya. Coba saya jadi orang kaya, maka saya nggak akan bisa sebaik ini sedekahnya, gitu kan. Saya nggak akan mungkin berani untuk menyedekahkan 50% harta saya. Justru karena saya miskin ini, saya bisa menyedekahkan 50% dari harta saya seperti itu ya. Itu makanya hati yang bersih akan membuat kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin contoh yang lain misalkan ya, bagaimana cara berprasangka yang baik itu. Ketika kita misalkan berdoa, kita berdoa tapi nggak pernah dijawab oleh Allah. Ibaratnya kita udah doa terus bertahun-tahun ya, puluhan tahun, ratusan tahun ya. Tapi doa kita itu seperti nggak pernah didengar oleh Allah. Nah, kalau orang yang hatinya kotor, hatinya belum bersih, hatinya belum punya ihsan, maka secara otomatis dia akan berprasangka buruk sama Allah. Kok Allah itu sebenarnya ada nggak sih? Allah itu mendengar doa saya apa enggak sih? Allah itu jujur nggak sih? Katanya Allah kalau kita doa diterima. Nah, itu kalau orang yang hatinya kotor. Tapi kalau orang yang hatinya apa namanya? Hatinya bersih, hatinya berprasangka baik kepada Allah, dia akan berpikir berbeda ya. Apa misalkan? Oh, ini Allah ini sengaja nggak ngabulin perintah saya. Sebenarnya bisa-bisa. Tapi kenapa Allah nggak ngabulin ya? Dia berpikir dalam dirinya, ngomong dalam dirinya sendiri, dalam hatinya. Allah itu pengen saya dekat sama Allah terus. Gitu. Kan kalau saya nanti selesai apa namanya dapat yang saya ya. Jadi kan kita biasanya kalau udah dapat yang kita minta sama Allah, kan kita lupa sama Allahnya. Kita fokus sama yang kita minta kan gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak dapat itu, kita fokusnya ke siapa? Ke Allah terus kan gitu. Ya kita dekat terus sama Allah. Jadi orang yang itu akan berpikir, orang yang baik hatinya atau bersih hatinya akan berpikir, oh ini Allah sengaja nggak mengabulkan doa saya karena Allah pengen dekat terus sama saya. Nah, itu kan pemikiran-pemikiran yang timbul dari mana? Dari hati yang bersih seperti itu. Makanya ketika orang sudah punya ihsan dalam hatinya bersih,
ya, sering memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, dia akan menyadari bahwasanya Allah selalu mengawasinya. Dan nantinya ketika dia sudah memiliki ihsan dalam hatinya, akan timbul kecintaan yang luar biasa. Ketika sudah cinta, maka secara otomatis semuanya akan jadi baik, ya. Nggak ada yang buruk ketika kita sudah mencintai, gitu. Ketika kita sudah cinta sama Allah, semuanya akan jadi baik. Makanya nggak ada itu istilah yang buruk ketika kita sudah cinta, gitu. Nah, kalau kita temukan sesuatu yang buruk kepada yang kita anggap sebagai sesuatu yang kita cintai, berarti kita belum cinta, itu namanya. Karena cinta yang benar itu adalah cinta yang tulus, yang datang dari hati, gitu. Baru cintanya akal, kan, seperti itu kita bahas tadi, kan. Ya, kalau cuma akal ya bisa jadi hilang, bisa jadi berubah. Tapi kalau hati nggak bisa berubah. Seperti itu. Hati akan tetap menyarankan kebenaran, akan menyampaikan kebenaran, seperti itu. Itu masalah ihsan, bagaimana cara mendapatkan ihsan tadi, itu seperti itu. Nah, jadi ketika timbul kecintaan kepada Allah yang luar biasa dalam hati kita, maka akan timbul juga nilai ihsan atau kebaikan dalam diri kita, seperti itu. Nah, terakhir sebelum kita tutup, ya, ini ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah. Ya, ini banyak yang riwayat yang mengatakan, ada yang mengatakan Imam Malik, ada yang mengatakan yang lain, tapi yang paling masyhur, yang paling populer itu yang mengatakan adalah Imam Malik, yang menurut para ulama. Ya. Apa kata Imam Malik itu? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Ya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Ya, wa man jamma'a bainahuma faqad ta'aqqaqa. Ya. Siapa yang memiliki fikih tapi tidak bertasawuf, dia sholat, dia puasa, ya, dia bahkan haji, tapi hatinya kotor, ya. Sholatnya untuk diperlihatkan ke orang kah gitu, untuk ria, untuk perbuatan yang tidak benar lah ibaratnya seperti itu. Maka dia sama seperti orang fasik, gitu. Ya, sama seperti orang fasik, ya. Karena dia ibadah secara lahir tapi nggak ibadah secara batin. Sementara yang Allah tuntut itu kan ibadah secara lahir dan ibadah secara batin. Maka dia sama seperti orang fasik, ya. Sama seperti orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang ngakunya muslim tapi masih banyak berbuat maksiat, seperti itu. Masih banyak melakukan dosa, itu kan orang fasik, seperti itu. Nah, jadi orang yang punya fikih, ya, dia udah sholat, udah menjalankan amalan-amalan lahir, tapi amalan batin yang nggak dipakai, ya sama saja dia orang yang fasik, seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah berkerudung tapi sering ngata-ngatain orang dengan kata-kata yang buruk, berarti dia sedang tafassak, ya, sama dengan orang fasik dia itu, seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti dia harus membuka kerudungnya, tidak. Tapi dia harus menyempurnakan lagi atau memperbaiki hatinya, bertasawuf dia. Jadi hakikat dari menutup diri itu apa sih? Seperti itu. Nah, itu ketika orang sudah bisa menyeimbangkan antara tafaqqah dengan tasawuf. Nah, sebaliknya, waman tasawwafa wa lam yatafaqqah. Dia ngaku hatinya baik, tapi dia nggak praktekkan, nggak ada tampilannya, ya, nggak ada tampilan katanya hatinya baik, tapi nggak mau pakai jilbab, seperti itu. Ya. Nah, itu faqad tazandaq, sama seperti halnya orang yang kafir zindik. Nah, kafir zindik ini yang mungkin secara sederhana kita bisa artikan seperti orang munafik, ya. Orang munafik itu kan ngomongnya A, hatinya B, ya. Oke lah dia mengatakan hatinya baik, tapi mulutnya beda lagi, ya. Aplikasi amalan lahirnya berbeda dengan amalan batinnya. Jadi sama saja tidak, gitu kan. Ya, orang munafik kan sama saja tidak, ya, orang fasik kan sama saja tidak, gitu. Dia punya salah satu poin, ya. Orang fasik, orang yang punya fikih nggak punya tasawuf itu sama dengan orang fasik, sama saja tidak, kan, ya, sama saja tidak berarti fikihnya. Ya begitu juga dengan orang yang punya tasawuf, yang ngaku hatinya baik tapi dia nggak fikih, nggak punya amalan lahir yang baik, maka dia sama aja orang yang zindik, ya, orang munafik, ya, sama saja tidak ada fungsinya keduanya. Tapi bagaimana yang benar itu? Wa man jamma'a bainahuma faqad tahaqqaq. Ya, siapa yang mengumpulkan tasawufnya dan tafakuhnya juga, ya, jadi memperdalam fikihnya, memperdalam tasawufnya, mengamalkan amalan lahir dan mengamalkan amalan batin, baru dia faqad tahaqqaq. Dia yang mencapai hakikat dari syariat Islam itu, ya. Jadi penting amalan lahir, penting sekali, amalan batin penting sekali. Keduanya harus saling beriringan. Jangan sampai kerjakan satu tinggalkan satu, ya. Jangan gara-gara hatinya masih kotor terus nggak mau berpakaian yang syar'i. Jangan sampai seperti itu. Setidaknya ketika kita memakai pakaian yang syar'i dan melatih diri kita untuk memperbaiki diri juga, maka itu kan proses kita untuk tahakkuk, untuk mencapai hakikat, gitu kan. Ya, tapi kalau sudah berpikirannya setengah-setengah, ya, oh saya tasawuf dulu lah, tafakunya ntar, gitu. Atau saya tafakunya kan sudah, tapi tasawufnya ntar lah. Gitu. Nah, itu sama saja tidak, ya. Nah, bahkan dikatakan nih, ya, udah sholat tapi hati kotor, sama seperti orang fasik, gitu. Padahal kita udah sholat tapi fasik, gitu, ya. Atau orang hatinya baik, dia baik tapi nggak sholat, ya sama aja tazandak. Nah, makanya
amalan lahir itu penting dan amalan batin pun juga penting seperti itu. Nah, itulah yang diajarkan oleh Islam. Islam itu nggak hanya mengajarkan secara fisik, tapi juga mengajarkan bagaimana secara batin, ya, secara lahir juga diajarkan, secara batin juga diajarkan. Nah, Islam nggak mau setengah-setengah, Islam mau semuanya secara sempurna. Perbaiki Islamnya, perbaiki juga ihsannya, perbaiki hatinya, perbaiki akalnya, perbaiki fisiknya, gitu, ya. Nanti insya Allah akan mengantar kita kepada kebaikan yang sempurna itu. Nah, itulah yang diinginkan dari tasawuf ini. Jadi kalau misalnya orang di luar sana mengatakan, ya, tasawuf itu sesat. Nah, kira-kira dari pemaparan tadi ini, ya, pemaparan dari awal tadi, dari 1 jam yang lalu ini, adakah yang sesat dari tasawuf ini? Saya kira tidak ada yang sesat. Ya, berarti substansi yang kita inginkan itu seperti ini. Terserah mereka mau menamakan apa, tapi yang penting substansinya itu. Ya, jadi substansi ini yang kita pelajari. Ya, mau namanya tasawuf, mau namanya tazkiyatun nafs, mau namanya ilmu akhlak, ilmu adab, segala macam terserah. Yang penting substansinya itu. Nah, kira-kira adakah yang salah substansi yang kita akan pelajari ini? Tidak ada. Kenapa? Karena kita juga berangkat dari hadis Rasulullah SAW kan tentang ihsan. Nah, bagaimana mengimplementasikan ihsan itu? Ya itu yang akan kita pelajari dalam ilmu tasawuf. Nah, jadi penting sekali membahas tentang ilmu tasawuf ini, ya. Jadi jangan sampai kita fokus belajar sholat, belajar puasa, belajar akidah, tapi tasawufnya tinggal. Ya, ingat, punya tafakuh tapi tidak tasawuf, maka dia tafassaq. Ya. Atau saya nggak sholat itu ntar lah. Kalau saya sudah nyaman hatinya, baru bisa nyaman sholatnya. Jadi saya sholat itu ntar aja, yang penting hatinya baik dulu. Nggak bisa. Itu tazandaq. Ya, orang zindik, ya, orang yang menampakkan keislamannya secara lahir, tapi batinnya kafir seperti itu kan, ya. Orang munafik lah seperti itu. Nah, makanya itu berbahaya sekali kalau tidak tafasak atau tidak tafakuh sekaligus tidak tasawuf, gitu, ya. Berarti kita ini semua tafasak dan tazandak dong? Tidak juga, gitu. Kenapa? Kalau kita sudah menyadari hal ini, kita sudah mengetahui pentingnya urgensi dari tasawuf dan tafakuh ini, berarti kan kita berproses untuk mencapai ini. Maka insya Allah kita terhindar dari tafasak dan tazandak. Nah, ini ditujukan untuk orang yang merasa cukup dengan tafakuh, dia tidak mau lagi bertasawuf, sehingga baru disebut dia tafasak. Nah, kalau kita meskipun belum tafakuh, belum tasawuf secara sempurna, tapi ada keinginan untuk memperbaiki fikih, memperbaiki tasawuf, maka kita terhindar dari yang namanya tafasak. Begitupun dengan tazandak seperti itu. Ya, jadi yang diinginkan itu adalah orang-orang yang merasa cukup dengan satu amalan saja. Kalau saya amalan lahir saja, amalan batin nggak perlu. Atau saya amalan batin saja, amalan lahir nggak perlu. Itu kan banyak orang sekarang yang seperti itu, yang milih-milih maunya ini, maunya itu. Sementara kan Islam menuntut semuanya. Nah, itu yang disebut dengan orang tafasak dan tazandak itu. Nah, sementara yang diinginkan kan yang tahakkuk, yang mencapai hakikat. Bagaimana yang tahakkuk itu? Jam'a bainahuma. Kumpulkan fikihnya, kumpulkan amalan lahirnya, juga kumpulkan amalan batinnya. Baru dia tahakkuk, mencapai hakikat dari syariat Islam itu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulannya bahwasanya yang diajarkan oleh Rasulullah dalam bentuk ihsan itu merupakan salah satu dari inti agama. Jadi ilmu tasawuf ini merupakan bagian dari agama Islam, ya, salah satu bagian penting dari syariat Islam. Nah, jadi tasawuf itu sesatnya. Tasawuf yang Anda maksud seperti apa? Ya, jangan ngomong-ngomong tasawuf sesat, tapi substansinya berbeda. Nah, kita ini tasawuf yang kita pelajari ini adalah tasawuf ihsan itu tadi, ya, mengajarkan atau mengimplementasikan ihsan tadi, belajar caranya berihsan, bagaimana caranya beramal batin. Nah, itu yang tasawuf yang kita pelajari nantinya seperti itu. Jadi tasawuf ini merupakan bagian dari agama. Kenapa? Karena isinya ihsan. Ya, ihsan kan dalam hadis Jibril salah satu dari bagian syariat Islam. Nah, ihsan berperan penting dalam menyatukan iman dan Islam. Tadi sudah kita bahas panjang lebar, ya. Tanpa ihsan orang imannya bisa sempurna, Islamnya enggak. Tanpa ihsan orang bisa Islamnya sempurna, imannya enggak. Tapi bagaimana caranya menyinkronkan antara iman dan Islam? Seolah-olah ketika orang sudah iman, dia akan otomatis Islam. Ketika dia Islam, pasti iman, mau tidak mau, gitu. Nah, bagaimana caranya supaya seperti itu? Ketika dia memiliki yang namanya ihsan itu. Nah, yang ketiga, tidak ada hal yang dapat mencapai ihsan selain memperbanyak berzikir dan mengingat Allah. Tadi kita sudah bahas, ya. Bagaimana caranya mendapatkan ihsan? Caranya cuma satu, sederhana, ya. Dari langkah awal yang sederhana. Ya, apa itu? Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita hadir di majelis-majelis tarekat, ya, majelis-majelis apa namanya? Majelis-majelis tasawuf itu gurunya pasti cuma bilang satu, coba kamu berzikir, ya, perbanyak zikir, pasti bilangnya cuma itu, ya, nggak disuruh ini itu segala macam, tapi coba perbanyak zikir, ya. Bahkan kan ada yang sampai dikasih apa namanya ijazah zikir, ya, coba kamu baca istighfar 1000 kali setiap hari, ya, baca istighfar 100.000 setiap hari, gitu, ya. Itu memang secara lahirnya kan lafaz saja, gitu. Tapi cobalah, ya, bacakan itu secara rutin, nanti setelah apa yang kita baca itu, ya, setelah 50 kali, setelah 100 kali, gitu, masa tidak ada lafaz itu yang sampai ke dalam hati?
Ya. Makanya diajarkan secara lafaz dulu supaya memudahkan. Yang paling mudah itu memang dari lafaz. Kita mengucapkan istighfar itu kan gampang sekali. Astagfirullahaladzim, gampang kan. Tapi apa nilai astagfirullahaladzim yang kita sebutkan itu? Apakah sampai ke hati? Gitu. Nah, kalau satu mungkin belum, tapi coba 1000. Ya barangkali nanti yang ke 998 baru kita rasakan, oh ini maknanya astagfirullahaladzim. Saya memohon ampun itu seperti ini maknanya. Gitu. Nah, cari waktu-waktu yang tepat ya. Bahkan itu ya. Makanya kenapa kita harus penting bertarekat itu ya. Mencari tempat apa namanya? Mencari guru yang bisa mengajarkan kita untuk sampai kepada ihsan ini karena kita butuh pengalaman orang-orang yang sudah sampai kepada ihsan. Ya kalau orang sudah tahu bagaimana cara mendapatkan ihsan kan kita tinggal nyontek atau ngopi saja bagaimana caranya dia gitu kan. Bagaimana sih kamu sampai kepada ihsan? Awalnya saya itu sering menyendiri. Saya sering memikirkan tentang diri saya sendiri. Kenapa sih saya diciptakan? Saya memperbanyak zikir saya sehari itu saya baca istighfar 1000 kali. Nah, oh begitu caranya dia untuk mencapai derajat ihsan. Nah, kita kan tinggal tiru ya. Kita coba untuk praktek itu juga gitu, seperti itu. Maka itu pentingnya majelis tarekat itu. Nah, tarekat itu sebenarnya kan majelis-majelis zikir sebenarnya kan ya. Jadi tarekat yang sering salah pahami orang itu isinya kan sebenarnya majelis-majelis zikir ya. Jadi kita diajarkan yuk zikir, 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 zikir. Gitu. Ya, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Sebenarnya kan majelisnya seperti itu saja, tapi banyak orang yang mengatakan, oh tarekat itu sesat lah, tarekat itu kok nyanyi-nyanyi di dalamnya, kok joget-joget, kok nari-nari seperti itu tarekat apa seperti itu. Nah, karena dia nggak masuk ke dalam tasawuf, tidak masuk ke dalam tarekat, dia nggak tahu intinya apa di dalam situ gitu kan. Ya. Caranya kita mencapai nikmat yang paling sempurna itu adalah memulai dari apa yang kita senangi dulu gitu kan. Ya. Pernahkah kita merasa apa namanya atau tiba-tiba menangis bersedih ketika kita mendengarkan sebuah lagu misalkan? Ya, misalkan dengan mendengar sebuah lagu yang sedih, tiba-tiba kita menangis gitu. Ya, kenapa kita bisa sampai menangis gara-gara dengar lagu itu? Ya, berarti lagu itu kan punya nilai yang sangat luar biasa dalam diri kita. Nah, bayangkan kalau misalnya lagu itu mengantarkan kita kepada Allah, ya. Dengan lagu bisa kita menangis urusan dunia, masa kepada Allah tidak bisa, meskipun harus dilatih secara itu. Berarti kan lagu ada nilainya. Jadi kalau misalkan kenapa kok dia katanya zikir-zikir tapi nyanyi-nyanyi gitu? Ya berarti nyanyinya itu yang mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan, tapi dalam artian nyanyi yang tepat juga, yang benar juga, tidak semua lagu juga yang bisa mengantarkan kepada, nggak mungkin kan lagu tentang cinta-cinta tapi mengantarkan kepada Allah, kecuali cinta kepada Allah seperti itu ya. Begitupun dengan apa yang kita senangi, kadang dengan yang kita senangi itu membuat kita sadar dengan nikmat Allah sehingga kita bisa tahu atau merasakan adanya Allah, sehingga hati kita bisa kita bersihkan sehingga kita meraih yang namanya ihsan itu, timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Menempuh jalan menuju ihsan dengan mendisiplinkan diri dalam memperbanyak zikir dan mengingat Allah merupakan tangga penghubung menuju cinta kita kepada Allah. Tadi kita singgung juga ya. Dan kecintaan kepada Allah akan meleburkan segala hal selain Allah. Kalau kita sudah cinta sama Allah, maka kita tidak akan cinta lagi sama yang lain. Misalkan nih, ada seorang laki-laki ya, kalau dia nggak cinta sama seseorang perempuan pun, dia biasanya kalau melihat yang menarik sedikit, dia tertarik. Melihat perempuan A tertarik, melihat perempuan B tertarik. Tapi kalau dia sudah cinta sama yang C, A nggak akan dilirik lagi, B nggak akan dilirik lagi. Kenapa? Sudah cinta itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan untuk diri kita adalah, ya, kita sholat ngakunya cinta sama Allah, tapi dalam sholat itu kita masih mikirin selain Allah. Kira-kira apakah kita sudah cinta sama Allah? Jawabannya pasti belum. Nah, bagaimana caranya kita supaya mendapat cinta Allah itu? Ya bagaimana caranya? Caranya dengan mempelajari ilmu tasawuf itu. Jadi sebenarnya hakikat dari tasawuf itu adalah belajar bagaimana membenahi hati kita. Ya, kalau belajar Islam itu, belajar fikih itu membenahi fisik, membenahi amalan lahir, belajar tasawuf membenahi hati kita. Sehingga amalan lahir kita bisa sempurna karena dibantu dengan amalan batin. Kita menggunakan akal untuk mencari keyakinan yang benar, dibantu dengan hati supaya tidak terpeleset akal kepada yang tidak semestinya seperti itu. Nah, itulah fungsi atau kedudukan Islam, ihsan dan ihsan dalam iman Islam dan ihsan dalam syariat Islam. Nah, semoga dengan mengetahui hal-hal ini kita terhindar dari keraguan ya. Apalagi nanti kalau kita sudah belajar jauh atau mungkin di antara kita ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Nah, oke silahkan katakan tasawuf itu sesat, tapi setelah mendengar substansi dari tasawuf yang kita jelaskan ini, apakah berani mengatakan tasawuf itu masih sesat? Nah, tasawuf yang kita maksud itu yang seperti ini. Ya, orang yang mengatakan tasawuf itu sesat juga punya substansi ini, tapi dia nggak mengatakan namanya tasawuf. Ya, dia mengatakan dengan nama yang lain, tazkiyatun nafs lah, itu segala macam lah. Tapi substansinya kan sama. Gitu. Ya, dia menyebut tasawuf itu sesat bukan substansi tasawuf yang ada di kita, tapi substansi yang ada di Syiah misalkan seperti itu ya, irfaninya orang Syiah seperti itu. Tapi ini irfaninya bukan irfani metodologi dalam itu ya. Nanti kan ada metodologi irfani, ada metodologi
apa namanya burhani itu beda lagi ceritanya. Irfan ini istilah yang lain lagi, istilah tasawuf untuk orang Syiah. Orang Syiah itu punya yang tasawuf juga, pembenahan hati juga gitu, ya. Tapi namanya irfani bagi mereka. Nanti bisa dicari apa namanya pembahasan-pembahasan terkait itu seperti itu. Tapi tasawuf yang kita inginkan di sini di dalam kajian kita yang setiap hari Selasa ini adalah tasawuf yang substansi kita jelaskan tadi. Kita mencapai ihsan, ya. Fungsinya apa mencapai ihsan? Kita bisa mendapatkan kecintaan kepada Allah, hati kita bersih, jadi kita hidup itu benar, sempurna secara syariat, ya, luar dan dalam. Jadi kita tidak membenarkan luar saja, juga kita memperbaiki dalamnya seperti itu. Oke, baiklah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan baru, sudut pandang baru kita terhadap ilmu-ilmu keislaman, dan bisa memperbaiki atau meluruskan pemahaman kita mungkin yang sebelumnya keliru atau sebelumnya belum tahu tentang apa itu tasawuf, apa itu ihsan, dan apa hubungan dari keduanya. Semoga dengan pembahasan kali ini semua hal-hal yang melakukan kita, yang membuat kita menjadi salah, menjadi sesat itu bisa terhindarkan dengan mengetahui substansi dari apa yang kita bahas malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.